Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Yeren. Kali ini kita akan bahas lagi video dari Tamparagi. Yang judulnya itu kalau nggak salah ya, kenapa kadrun mewajibkan jenggot dan celana cingkrang. Nah, jadi ini guys ya. Sebelum kita masuk ke video Tamparagi, kita akan bahas dulu di depan. Jadi ini biar Anda paham ya, kita akan memakai ayat Alkitabnya Tamparagi sendiri. Kalau memakai Quran hadis jelas ya, bagaimana Rasulullah menuntun supaya kita tuh merah jenggot dan memakai celana cingkrang. Karena gini guys, ada ciri fisik, ada hati. Nah, eh, apa eh, ciri fisik itu menentukan hati Anda gitu. Jadi kalau hati yang bersih, insya Allah akan kelihatan di fisiknya. Misalnya gini, kalau kayak saya orang yang dia yang saya rasakan tuh, yang saya di hati saya tuh adalah saya tuh pengen hidup sederhana gitu. Karena dengan hidup sederhana saya ada peluang untuk berbuat lebih yang lain gitu. Karena kalau kita ya hidupnya kita tidak sederhana, otomatis kita akan menghabiskan lebih banyak untuk diri kita. Sementara kita perlu tujuan lain yang lebih mulia, itu misalnya berbagi dengan orang gitu. Ya kalau Anda sekarang belum mampu, ya Anda kan seharusnya berusaha untuk supaya mampu gitu. Dan untuk itu Anda harus tentu hidup sederhana, apalagi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi akan kelihatan dari gaya Anda berpakaian gitu, dari gaya. Ya contoh kayak saya bukannya nggak ada uang guys ya. Insya Allah saya adalah beberapa rupiah gitu. Tapi meskipun saya punya, tapi saya tidak mau berfoya-foya atau ya menghambur-hamburkan uang gitu kan. Jadi karena sudah di hati saya sudah terbentuk seperti itu, saya pengen tujuan yang lebih besar gitu kan. Jadi akan timbul keluar gitu. Nah beda dengan misalnya kayak adik saya ya, adik saya memang atau orang lain yang seperti itu. Memang di hatinya tuh pengen ya memang belum bisa lah, mungkin punya tujuan yang lebih besar, minimal dalam hidupnya tuh kayak mau menikah dulu gitu. Karena kalau nikah itu kan tentu butuh tabungan minimal untuk biaya nikahnya dan segala macamnya. Biaya rumah tangga deh. Eh, jadi mereka tuh terbiasa untuk menyenangkan dirinya gitu. Kadang-kadang ya kadang secara berlebihan, kadang berfoya-foya gitu kan, sehingga akan terpancar, akan terlihat dari pakaian mereka gitu kan, dari apa yang mereka lakukan itu akan terpancar. Jadi apa yang ada di hati itu biasanya akan terpancar keluar. Kalau Anda misalnya ada seorang yang soleh kayak ibundanya Yesus itu, Siti Maryam atau Maria ya, itu nampak kalau dia wanita baik-baik, wanita soleh akan nampak di pakaiannya. Dia akan tutup aurat, dia akan apalagi ya akan menjaga lah akhlaknya gitu. Jadi apa apa yang dalam hati itu akan terpancar di luarnya. Tapi juga ada yang orang yang menipu dalam artian di luarnya kelihatannya baik padahal hati tidak ada. Tapi minimal ya eh, apa ya hati itu, kita tahu hati itu akan menimbulkan kita tinggal nilai ketulusannya saja gitu. Jadi hati yang baik itu hampir mustahil akan menampilkan ciri fisik atau pernah dia yang dipakainya itu adalah ke arah yang tidak baik gitu ya kan, karena yang hati yang baik itu akan membimbing dia kepada kebaikan ya. Nah sang kita jadi ini untuk membantah dulu ya, nanti ada klaim tempat lagi yang mengatakan itu nggak penting penampilan, yang penting hati gitu. Nah kita akan lihat apa yang diajarkan Yesus sebenarnya gitu. Ini poinnya nanti adalah kepada celana cingkrang guys ya. Nanti janggut kita akan bahas lagi ayat lainnya gitu kan. Tapi kita bahas dulu tentang celana cingkrang ya. Nih, tapi kita perlu tahu ya bahwa nabi-nabi itu berjanggut ya. Yesus itu kalau lihat fotonya berjanggut. Musa juga. Ini nabi-nabi itu berjanggut guys. Nabi-nabi di Alkitab sekalipun berjanggut gitu. Nah, tapi sekarang kita fokus pada celana cingkrang ya. Karena gini, celana cingkrang itu adalah sunnah Nabi yang mana gini, kalau Anda memakai celana berlebihan, gitu kan, alias kelebihan bahan, ya kadang sampai lewat mata kaki gitu kan, itu selain mubazir ya, akan ditakutkan refleksi dari sikap sombong gitu. Karena kenapa dikatakan sombong? Karena kalau celana sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik, gitu kan. Ibaratnya Anda tuh hanya perlu aurat laki-laki kan hanya dari perut sampai lutut gitu, ya kan. Jadi
celana cingkrang itu kan lebih lutut sedikit. Nah itu kan sudah nutup aurat, ya kan? Nutup aurat dan apa ya? Sudah nutup aurat dan kalau anda berlebihan, hidup berlebihan ya, apalagi kalau matanya, makanya kayak sampai mata kaki lewat ya, itu ditakutkan anda punya, karena punya sifat sombong. Karena gini ya guys ya, orang-orang zaman dahulu itu ya, bahkan sampai sekarang itu banyak yang berpakaian sampai berapa lapis itu ya. Kalau hidup di daerah dingin oke lah, kayak di salju gitu kan. Tapi kalau di daerah tropis, tapi mereka berbaju yang panjang. Anda bahkan lihat kalau ada orang nikah itu ya, itu gaun itu sampai nyet lantai guys. Coba Anda lihat orang nikah ya, gaun itu sampai nyet lantai, panjang gaunnya gitu. Itu kan suatu hal yang mubazir dan apa namanya, dan apa ya, kan tidak baik kelihatannya. Masa itu apa ya, kenapa apa ya, alangkah baiknya kalau kalau apa, uang itu digunakan untuk yang lain gitu. Apa namanya, dan hal lainnya. Tapi kita kan lihat ya, poinnya kenapa harus pakai celana cingkrang. Nah, ini ternyata Yesus mengajarkan seperti itu guys. Coba Anda baca di Markus pasal 12 ayat 38 ya. Coba kita baca. Nih, pentingnya, jadi Yesus bukan hanya mengajarkan lihat apa, ini ya, apa namanya, lihat juga, tapi lihat juga perbuatannya. Coba kita baca. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Ingat ya, berhati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Yang mana? Nah, jadi nggak semuanya, tapi yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Nah, artinya apa? Ini sombong guys. Kenapa sombong? Dibuktikan dengan penampilannya yang memakai jubah panjang. Ini sesuatu yang panjang ya, jubah, celana, apa, pokoknya sesuatu yang panjang. Panjang itu tentu berlebihan. Yang apa namanya? Jadi intinya adalah sesuatu yang berlebihan itu akan apa merupakan ciri dari sombong. Meskipun tidak semua ya, tapi apa itulah. Jadi kita tuh kan perlu untuk menghindari itu. Kita pengen total. Jadi kita itu kan disunahkan gitu. Kita pengen total, tidak sombong baik secara hati maupun secara penampilan. Jadi susah aja kan, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan di pas, memakai jubah panjang. Nah, ini sama dengan orang yang memakai celana panjang yang berlebihan gitu. Makanya jubah panjang ini juga nyambung dengan celana panjang guys, gitu kan. Dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi intinya adalah sombong. Nah, buktikan lagi dengan sombong itu di ayat selanjutnya. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dan dalam perjamuan. Ini memang ini ciri orang sombong itu. Mereka suka duduk di tempat terdepan, mereka di tempat terhormat dan perjamuan. Mereka juga memakai jubah panjang, guys. Nah, jadi jubah panjang itu sama analoginya dengan celana panjang itu. Kan jubah panjang, celana panjang, sesuatu yang berlebihan gitu, guys. Nah, jadi ini membuktikan ya, kalau Yesus itu sebenarnya mengajarkan hal yang mirip dengan Nabi Muhammad, yaitu sifat sombong itu dicirikan dengan perbuatannya, akan teraplikasikan ke perbuatannya dengan dia memakai jubah panjang, jalan-jalan dengan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat terdepan. Jadi sifat-sifat orang sombong itu akan terlihat dari kelakuan dan gaya berpakaiannya, guys. Nah, jadi makanya Rasulullah mengajarkan untuk memakai celana cingkrang, menyunahkan agar kita terlepas dari sifat sombong. Itu ya, saya. Jadi orang-orang sombong itu akan berusaha menampilkan kelebihannya, maka dia memakai celana yang ya kita tadi jubah panjang, celana panjang. Ibaratnya gini guys ya, contoh. Anda tahu nggak kalau ini logika sederhana ya. Coba kalau Anda apalagi kayak muslim itu kan ambil wudhu 5 kali sehari. Kali kalau celana panjang itu kan rentan kotor karena harus digulung dan lebih cepat kalau celana cingkrang. Yang kedua, misalnya kayak gini contoh deh. Kalau orang celana cingkrang itu akan lebih mudah beraktivitas. Contoh misalnya dia menemui jalan berlumpur atau dia masuk ke sawah atau masuk kemana lah gitu. Dia tidak sungkan-sungkan. Karena apa? Karena celananya diangkat singkat gitu guys. Nah, bagi laki-laki ya, bukan untuk perempuan ini. Celananya itu jadi dia nggak perlu lagi gulung kaki celananya. Nah, ini misalnya dimanapun dia berada orang bercelana cingkrang, dia akan mudah turun membantu orang lain, ya kan?
kayak di sawah misalnya, dia tidak segan-segan untuk turun ke sawah gitu, bantu nanam padi misalnya atau mencangkul. Kenapa? Karena celana cingkrang guys. Coba kalau anda bayangkan orang celana panjang, celana yang lewat mata kaki lah, ya, atau semata kaki, itu dia ke sawah harus gulung dulu celananya. Dia juga akan mikir, aduh ini celanaku kotor nih gitu. Karena apa, ribet lah gitu guys. Dan kayak banjir juga, coba lihat. Kalau banjir, kalau banjirnya misalnya sama si semata kaki atau setengah setengah betis, dia masih enak lewat gitu. Jadi dan dan ciri-ciri orang-orang apa ya, orang-orang yang giat itu kan memang orang yang pernah cingkrang. Petani misalnya, apalah pekerjaan-pekerjaan yang berat lah gitu kan, itu mereka pakai celana yang kayak gitulah modelnya. Jadi biar lebih luasa bergerak dan tidak apa ya, tidak apa ya kata, tidak jaim lah gitu guys. Karena coba anda lihat sisi pakaian orang ya, biasanya pakai celana celana panjang yang semata kaki lebih itu biasanya orang-orang di perusahaan misalnya, ya mereka juga pakai jas segala macam. Tapi coba lihat orang-orang yang celana singkrang itu biasanya para petani, kuli bangunan, apalagi orang-orang yang kerja di pasar. Ini orang-orang yang memang orang-orang yang tidak perlu disombongkan gitu guys, karena mereka tidak di posisi yang tinggi gitu. Ada nggak ada bayangkan di perusahaan bekerja pakai celana cingkrang gitu, ya kan? Eh, Manajernya gitu guys, akan susah gitu. Tapi apa, dan lucu juga kalau misalnya orang kerja dari kuli atau di sawah itu celananya panjang sama kaki. Jadi apa, akan lebih menciptakan sesuatu yang rendah hati. Jadi, makanya tadi Yesus katakan ya, di hati-hati terhadap ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang. Jadi yang disorot Yesus itu adalah jubah panjangnya itu. Jadi ciri dia sombong itu nampak di pakaiannya, dia memakai jubah panjang gitu. Jadi cara mudah deteksi orang sombong itu lihat dari pakaiannya gitu, seperti apa dia berpakaian gitu kan. Karena orang-orang yang tidak sombong ya kayak saya lah misalnya. Saya berpakaian sederhana. Coba Anda lihat baju saya, cuman baju saya ada sih beberapa, ya mungkin lebih dari 10. Karena saya memang nggak pernah beli baju guys ya. Tapi ada 3 baju yang saya pakai terus gitu. Saya pakai terus baju itu dan saya berulang-ulang makanya. Jadi 3 baju itu yang saya putar-putar gitu. Sampai nanti rusak terus saya ganti. Bukannya saya pelit ya guys ya, tapi jujur uang itu banyak gunanya ya. Kita kan pengen lah bagian keluarga misalnya atau berbagi dengan orang lain gitu. Jadi kalau kita belum mampu, ya minimal kita terapkan ke diri kita sendiri gitu. Jadi ya mentang-mentang kita belum mampu, lalu kita foya-foya gitu. Jadi intinya adalah berhenti untuk memikirkan diri sendiri. Jadi kita mulai mencoba untuk mengorbankan diri ya, kan itu kebaikan. Kita hidup hemat tuh, hidup bersama tuh adalah untuk tujuan untuk kebaikan ya. Kita sedikit korbankan diri kita, tapi kita bahagia. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mulia dan kita bertujuan kepada sesuatu yang lebih besar, bukan hanya fokus pada diri kita sendiri. Jadi di video ini coba yang saya sampaikan bahwa faktanya Yesus mementingkan untuk berpakaianlah gitu, yang makanya jubah jangan panjang gitu ya. Lalu jangan juga suka menerima penghormatan di pasar. Jadi kenapa dia pakai jubah panjang? Karena pengen menerima penghormatan di pasar. Jadi orang bilang, ih jubahnya panjang ini, apa nih, ini adalah rabi yang ilmu tinggi di segala macam gitu. Jadi sesuatu yang panjang itu, pakaian yang panjang itu, yang berlebihan itu akan orang menilai dia tuh lebih gitu guys. Ini kalau bukan orangnya pintar, kalau enggak orangnya ini kaya nih gitu kan. Nah, kalau dalam kasus Rabi Yahudi ini adalah orang yang tentunya ini berilmu nih gitu. Lihat dari jubahnya guys. Makanya ya biasa saja dalam berpakaian gitu. Jadi untuk menghindari Anda dari sifat sombong tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke bab janggut ya. Kenapa disunahkan merah janggut? Kita bisa baca di Imamat pasal 21 ya. Mulai dari pasal 21 ayat 1 ya. Kita bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabat yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki.
saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dan mereka itu bolehlah ya menajiskan diri. Nah, maksudnya ini apa guys ya? Ini kita bahas yang lain dulu ya. Itu maksudnya menajiskan diri itu misalnya kayak kan mayat nih. Berarti ya memandikan mayat misalnya gitu. Jadi mengurus mayat lah ibaratnya gitu. Makanya nggak boleh ngurus mayat orang itu yang bukan keluarganya. Makanya dalam Islam itu ada tahu ya, yang boleh mandiin seorang ayah itu kan anaknya yang muhrim lah gitu guys. Maka sini diajarkan tentang itu. Jadi sebenarnya ketika seorang muslim itu memandikan mayat, kan itu kan tempat memandikan itu kan ditutup itu. Jadi yang boleh lihat tuh hanya orang-orang yang tertentu aja. Nah, itu diambil dari ajaran Musa, karena Nabi Muhammad itu adalah penerus Nabi Musa. Di ajarannya tentu kurang lebih sama gitu kan. Nah, kita terus ya. Nah, ini guys ya. Nih. Kan sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Jadi ini ngomong tentang kudus. Jadi sesuatu yang kudus terus begitu. Jadi kalau dengan mayat itu hanya mayat saudaranya saja atau ayah ibunya gitu. Nggak boleh dengan mayat lain. Dia ya interaksi kayak memandikan atau apapun itu, ngurus jenazah lah ibaratnya kan. Nah ini lagi ya, ini berhubungan dengan poin kekudusan. Ya, jadi selain itu ada lagi nih. Janganlah mereka mengundul sebagian kepalanya. Ya, jadi nggak boleh menggundul sebagian kepalanya. Ya misalnya kayak contoh kayak apa ya? Ya orang kepala gundul tapi sebagian itu gimana guys? Ya kayak apalah, kayak rambut-rambut apalah gitu yang tengahnya ada, ini nggak ada gitu kan. Itu kan menggundul sebagian rambut kepalanya nggak boleh. Nah ini yang penting. Dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya. Ingat, kalau ngomong tepi janggut, jadi jungkur tepi janggutnya nggak boleh, cukur tepi janggut, apalagi cukur janggut gitu. Jadi itu akan menghilangkan kekudusan Anda. Jadi ciri orang kudus tuh yaitu rambutnya nggak digunduli sebagian, lalu tidak dicukur janggutnya, alias dia melihara janggut dan rambutnya itu tidak digundulkan sebagian. Nah, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Nah, ini misalnya kayak buat tato mungkin ya. Ya semacam itulah, menggoresi kulit tubuhnya tuh kayak apa ya? Tato lah itu, guys. Kurang lebih gitu. Ya. Jadi ini syaratnya dari imam itu, yaitu tadi. Dari penampilan tuh mereka nggak boleh mengunduli sebagian rambut, jangan mencukur tepi jenggot, apalagi jenggotnya tentunya kan, tepi jenggotnya nggak boleh gitu kan. Nah, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Jadi semakin kecam kayak buat tato atau apa gitu, guys, ya kan. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena mereka lah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, sanapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus gitu. Nah, jadi dan ini panjang lagi bawah guys. Jadi intinya adalah ada 3 poin di sini yang mau saya sampaikan. Pertama, jangan mengundulkan sebagian kepala. Lalu apa tadi ya? Jangan potong tepi jenggot, tepi janggut. Jadi memotong tepinya nggak boleh, apalagi tengahnya gitu, apalagi seluruhnya. Dan jangan menggoresi kulit tubuhnya, alias kayak buat semacam tato atau apapun itu guys. Jadi itu adalah ciri orang kudus. Kalau Anda tidak begitu berarti Anda tidak kudus. Makanya Anda jangan heran ya kalau Anda lihat itu nabi-nabi berjenggot guys. Ya, coba ada googling foto-foto para nabi gitu, ya kan. Atau di Quran digambarkan mereka tuh berjenggot gitu. Ya kan. Nah, jadi ya itulah. Jadi sekarang lengkap ya. Tadi kita udah bahas tentang celana cingkrang, itu analoginya dengan jubah tadi ya, jubah panjang. Sekarang dengan jenggot gitu guys. Jadi penampilan itu penting. Dengan berjenggot ya, melihara jenggot artian lalu tidak mencukur sebagian kepala, lalu tadi apalagi satu lagi itu tidak menggores kulit tubuh atau kayak buat tato gitu, ciri-ciri Anda orang kudus ya. Juga ditambah dengan yang tadi ngurus jenazah atau mayat itu yang murim saja, lalu yang ada lagi di bawahnya nih guys, panjang. Nah, itu membuktikan ciri-ciri orang kudus. Nah, tadi juga ciri orang yang tidak sombong, yaitu dia tidak memakai jubah panjang, analoginya ke celana panjang itu. Nah, jadi dan apa pakai celana cingkrang ya, karena agar menghindari sifat sombong guys, gitu kan. Tadi makanya tanpa ragu itu harus baca kitabnya gitu. Nah ingat ya, jadi ini kan semua ada di penyelama. Nah, Anda bayangkan ya, Yesus berkata, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyatakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi nggak boleh menyangka guys.
Jadi jangan kalian menyangka bahwa Yesus sudah datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Faktanya orang Kristen, Yesus justru datang untuk meniadakan itu dan mengganti dengan perjanjian baru kan. Kan Yesus wanti-wanti, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Tapi mereka malah menyangka begitu gitu. Nah, aku datang bukan untuk meniadakannya, kata Yesus. Jadi jelas dia faktanya dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi untuk apa? Untuk menggenapinya. Nah, menggenapi di sini artinya adalah menambah sehingga lengkap. Sehingga hukum-hukum yang udah ada itu ditambahi sehingga lengkap. Jadi tidak dihilangkan hukumnya, guys. Contoh kayak hukum zina. Yesus katakan, kamu telah mendengar hukum zina, ya. Tapi aku berkata kepadamu, alias Yesus tambahkan, ya. Jika kamu melihat seorang perempuan dan menginginkannya, itu sama kamu telah berzina dalam hati. Nah, ini zina itu diluaskan lagi oleh Yesus. Jadi sebetulnya orang mengerti zina itu hanya bersetubuh, juga ada rupanya ada zina hati, zina mata gitu guys. Jadi Yesus genapkan ajaran itu. Jadi selain berzina fisik nggak boleh secara tubuh bersetubuh gitu, juga nggak boleh dengan zina mata, zina hati guys, gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke videonya. Nah, di video ini rupanya judulnya adalah Kenapa Kadrun Pelihara Jenggot dan Celana Cingkrang. Ya nggak tahu nih apa semuanya. Jadi gini guys ya. Nah, ini di sini kita bisa nilai kalau tandanya Tamparagi nggak punya akhlak, ya, dia melabeli umat Islam dengan perkataan label kadrun alias kadal gurun. Ini kan rasis guys ya. Ketika umat agama lain itu yang tidak dihormati, tidak dihargai, dengan sebutkan mereka itu kadal gurun, menyamakan mereka dengan hewan, yaitu kadal gurun gitu guys. Ini luar biasa. Jadi dari perbuatannya lah kita tahu seperti apa hatinya Tamparagi. Jadi hatinya ini sangat busuk gitu guys ya. Dia tidak punya akhlak. Jadi apa yang keluar dari Anda, ya, penampilan Anda, gaya kelakuan Anda itu memberitahu kita apa isi hati Anda. Betapa jahatnya Tamparagi gitu. Ya, mengatakan umat Islam adalah kadrun dan dia memfitnah. Jadi kenapa pelihara jenggot dan celana cingkrang? Padahal kitabnya diajarkan seperti itu. Jadi pelihara jenggot adalah ciri orang kudus, ya. Jadi Allah memerintahkan untuk jangan potong tepi janggut, ya, apalagi janggutnya, ya, itu karena itu adalah tanda kudus gitu, orang kudus gitu. Nah, juga tadi masalah celana cingkrang itu sama lagi dengan jubah. Jadi makanya Anda harus paham yang tadi dulu sebelum Anda melangkah ke sini. Jadi Anda tahu kalau itu sebenarnya diajarkan gitu. Jadi semua itu ada logiknya. Jadi nggak sembarangan. Nabi Muhammad itu tidak pandai-pandai sendiri. Jadi dia tuh mengajarkan semua ajaran nabi-nabi sebelumnya gitu guys. Yang ada di Taurat, Zabur, Injil tentunya. Halo semua. Pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Erwin Rencong yang meminta dibuatkan video kenapa kadrun memelihara jenggot dan celana cingkrang. Nah, yang menarik adalah Bung Erwin Rencong ini adalah seorang muslim. Beberapa hari kemudian, Bung Erwin Rencong tanya lagi. Lalu, ada Ali Mustafa yang membalas Erwin Rencong dengan omongan gak jelas. Erwin menjawab, aku muslim bro, tapi Islam moderat, bukan Islam kadrun. Nah, Islam itu guys ya, Islam itu satu. Gak ada yang moderat, nggak ada yang begini begitu. Islam ya satu gitu. Nah, dari Islam itu ya, kita bisa kasih contoh kayak ada para sahabat tuh, ada yang seperti Umar bin Khattab, ada bagaimana tegasnya beliau gitu. Jadi ada juga yang lembut seperti misalnya Abu Bakar atau Ali gitu kan. Jadi Islam itu tidak dilihat dari itunya, tapi ajarannya gitu. Apakah Anda, jadi gini, Anda yang ada orang yang giro agamanya tinggi, jadi dia tuh ketika melihat maksiat dia nggak bisa diam gitu. Contoh kayak Yesus kan, Yesus bagaimana dia membalikkan meja-meja dan kursi-kursi orang-orang yang berdagang di rumah Allah, di bait Allah gitu. Nah, ada orang yang ada cuek-cuek aja gitu, tapi dia mungkin lemah imannya gitu. Jadi jadi bukan dilihat dari itunya, tapi apakah dia mengamalkan ajaran itu gitu kan. Jadi nggak ada Islam modern atau Islam kadrun tuh nggak ada. Yang ada Anda yang tidak mengerti ajaran Islam gitu, ya. Jadi makanya melihat Islam itu bukan dari umatnya gitu. Karena gini, kalau Anda lihat itu Anda akan bingung nanti, kok Umar begitu, Ali begini, kok beda sifatnya gitu.
Berarti kalau gitu Anda kan katakan, kalau Anda hidup zaman Umar ya, Anda tahu bagaimana Umar itu tegasnya ya. Dia bahkan keliling itu mencari orang yang begadang malam. Jadi ditanya, ngapa Anda begadang itu? Karena dia orang kan harus tidur malam biar sholat subuh gitu, biar nggak ketinggalan sholat subuh. Ibaratnya hal-hal yang begitu sia-sia tuh di Umar tuh bahkan keliling sampai bawa cambuk gitu. Jadi orang yang yang melakukan itu dicambuk gitu. Jadi Anda yang tidak ngerti hal itu ya, itu adalah Umar tuh berusaha untuk tegakkan syariat. Anda kan mengatakan Umar ini pasti kadrun gitu kan, ya karena begitu kerasnya Umar gitu, beda dengan sifatnya sahabat lain kayak Ali dan Abi Thalib atau Abu Bakar gitu, beda. Jadi bukan itu guys poinnya. Umar tetaplah Islam, Abu Bakar, Ali tetap Islam gitu kan. Jadi tidak ada Islam kadrun, Islam modern nggak ada gitu. Yang ada itu adalah ya kayak gini, orang yang yang tidak ngerti, bahkan jangan tentang Islam, tentang kitab aja yang nggak ngerti bahwa tentang itu diajarkan di Alkitabnya. Jadi ciri orang kudus dan orang-orang yang tidak sombong itu diajarkan dari penampilannya, yaitu dengan janggut dan jubah panjang atau jubah pendek atau celana cingkrang guys. Dan Ali Mustafa membalas, Muslim macam apa kamu itu? Jadi, pada video ini, saya akan mewawancarai Ustadz Abdul Amburadul untuk... Ini pasti, ini lah. Jadi ini dari kelakuannya, kita bisa lihat akhlaknya si Tamparagi. Akhlaknya sangat buruk guys. Ustadz Abdul Amburadul ini adalah plesetan dia untuk Ustadz Abu Somad. Ini kurang ajar sekali guys. Akhlaknya tidak ada nih orang itu. Ya kan? Ustadz Abdul Somad diubah namanya di Ustadz Abdul Amburadul. Nanti kita akan lihat buktinya. Jadi dia akan menampilkan nanti fatwanya dari kajian atau ceramah dari Ustadz Abu Somad nanti. Bung Erwin Rencong. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Amburadul. Waalaikumsalam Pak Tanparagi. Pak Ustadz, salah seorang subscriber saya yang muslim bernama Erwin Rencong bertanya kenapa kadrun memelihara jenggot dan memakai celana cingkrang. Hah, Erwin Rencong. Muslim macam apa kamu itu? Nah, jadi gini Ustadz ini digambarkan sebagai orang yang suka marah, kayak orang bodoh lah gitu. Padahal saya katakan ya. Jadi ini adalah penggambaran untuk menjelekkan Islam guys, menjelekkan ustadz-ustadznya gitu. Lagi ini adalah representasi dari Ustadz Abu Somad yang dipersepsikan jadi Ustadz Abdul Amburadul guys. Ini luar biasa nih. Jadi betul-betul penghinaan besar gitu. Kamu bukan Muslim. Muslim harus memelihara jenggot dan memakai celana cingkrang. Pak Ustadz, pertanyaan. Jadi gini ya, Muslim itu bukan harus melihara jenggot dan berpakaian celana cingkrang. Bukan harus, tapi disunahkan. Kalau harus itu kan wajib. Makanya gini, kenapa? Jadi gini ya, ini kan hanya meme. Orang ini sebelah ini kan bukan ustadz beneran gitu. Jadi orang kalau kita ngerti logika ya, ini jadi tanpa lagi buat video ini, buat animasi ini, tentu apa yang diucapkan oleh bapak ini ya, kartun ini tentu sesuai dengan settingan dia gitu. Jadi ustadz seperti apa yang seperti ini ngomongnya gitu guys, yang nggak ngerti, yang mengatakan dari segi pengetahuannya jelas ini yang digambarkan dia sebagai ini, kalau ini memang betul Ustadz Amburadul gitu, bukan Ustadz Abu Somad Amburadul ya, bukan Ustadz Abdul Amburadul, memang ini Ustadz Amburadul karena Ustadz ini adalah hasil dari imajinasi Tamparagi yang ngaco guys. Jadi karena Tamparagi nggak ngerti dari jalan Islam, dia membuat animasi tentang Ustadz yang Amburadul. Betul kata dia, ini Ustadz Amburadul guys, animasi Ustadz Amburadul yang nggak ngerti ajaran Islam tapi digambarkan seolah-olah ngerti Islam gitu. Ini Tamparagi gitu kan. Jadi dia nggak berani tanyakan langsung ke Ustadz yang asli gitu. Jangan dari hasil khayalan Anda gitu. Lalu Anda pura-pura bertanya, ini gimana nih Ustadz gitu. Ya tentu orang animasinya kan menjawab sesuai dengan apa yang ada di benaknya Tamparagi guys.
Jadi ini kalau kita ngomong maaf ya bodoh sebenarnya tambah lagi yang bodoh gitu. Jadi dia tuh sedang bertanya dan minta jawaban dan dia berarti jawaban yang dikasih oleh animasi ini adalah jawaban dari dia sendiri gitu. Jadi dia tuh bertanya dan dia menjawab sendiri guys. Makanya dia sesat gitu. Kalau dia bertanya, jadi kalau dia paham ya, ya kalau orang nggak berilmu tuh tanya kepada orang berilmu gitu. Jadi kalau gini sama aja dengan ya kayak saya lah, saya maunya begini gitu. Jadi meskipun Islam diajarkan kita disunahkan untuk memakai celana cingkrang dan melihara janggut gitu kan, meskipun saya nggak berjanggut ya, karena memang apa namanya itu kan sunnah gitu. Jadi nggak wajib. Jadi nggak harus ya pakai janggut itu disunahkan, alias kalau dilakukan lebih baik gitu kan. Nah itu akan tanya kepada ustadz, bukan tanya kepada animasi yang buatan kita sendiri gitu. Disitulah bodohnya guys. Kenapa harus? Ah, begini. Nabi Muhammad semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya bersabda di dalam hadis kita baca bahwa ya. muslim harus berbeda. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan bla 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 sampai ke ini dari Umar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda. Ini apa? Sampai kepada Nabi gitu kan. Nah, selisihilah orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis kalian. Sedangkan apabila apabila Ibnu Umar berhaji atau umrah, dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya. Jadi gini guys ya, Nabi Muhammad tuh mengajarkan ya untuk berbeda. Jadi ini adalah untuk menunjukkan identitas, paham ya, identitas. Jadi untuk menunjukkan kebanggaan sebagai seorang Muslim. Jadi ciri-ciri adalah, jadi kita akan gampang lihat, oh kamu Muslim ya, nampak dari pakaiannya, ya. Jadi kalau jadi misalnya kayak contoh kayak ada orang ya misalnya ya apa ya contohnya kayak yang bukan muslim lah, karena muslim itu kan aturan tahu lah ada kalau perempuan tuh nutup aurat gitu kan, ada lihat anda ketika ada lihat ada perempuan ya yang tidak tutup aurat, anda ragu ini muslim apa tidak gitu karena nggak sesuai dengan ajarannya gitu guys. Nah dan juga apa berbeda gitu, jadi apa ya agar menunjukkan identitas seorang muslim. Jadi ini sebenarnya baik ya karena gini ya, Nabi pernah mengajarkan waktu itu di masjid misalnya. Kenapa harus berbeda ya? Gini, kita kan berbeda tapi satu. Jadi bukan perbedaan itu yang kita cari, tapi apa namanya persatuan. Nah, jadi jangan karena berbeda ada tidak bersatu. Jadi gini, Nabi mengajarkan. Jadi waktu itu kan pasar itu di Mekah atau Madinah itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Mereka menguasai pasar. Nah, sahabat bertanya ini gimana cara kita ngalahkan ekonomi mereka? Karena Islam kan tentu harus bersaing secara ekonomi. Apa yang Nabi ajarkan? Nabi ajarkan adalah ya itu dengan kalian datang ke sini sholat 5 waktu. Jadi kalian tuh saling mengenal guys. Nah, di poinnya adalah saling mengenal. Jadi kalau saling mengenal, kita tahu kalau oh ternyata itu Muslim gitu. Jadi kita akan lebih ini apa namanya akan lebih bersatu guys. Paham ya? Karena kesamaan tadi gitu. Dan ya, jadi kita tahu lah mana saudara kita gitu, yang mana. Jadi sama kayak misalnya gini, kayak anda misalnya di apa ya kayak anda misalnya di suatu kesatuan, entah anda polisi, entah anda apapun itu, kan anda punya seragam gitu, ya kan. Kalau polisi nggak mungkin pakai seragam tentara, jadi orang tahu oh itu polisi, oh itu tentara gitu. Jadi orang akan tahu oh itu Muslim gitu kan. Oh ternyata itu agamanya apa Buddha, Hindu atau Kristen. Jadi itu adalah suatu identitas yang menunjukkan kebanggaan. Ini nggak ada salah di situ, dan itu tidak diingat ya, tidak diwajibkan, hanya disunahkan guys. Dengan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan kami untuk mencukur Di kumis. sini nggak ada kata harus ya. Jadi orang yang digambarkan tempat ini mengatakan kata harus. Coba ada baca ya. Selisihilah orang-orang musyrik dan panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis sekalian. Ini bukan harus guys, tapi nasihat apa namanya sunnah gitu. Dan memanjangkan jenggot. Mencukur kumis dan memanjangkan jenggot supaya berbeda dengan orang-orang musyrik. Kenapa mencukur kumis dan memanjangkan jenggot, Pak Ustadz? Kenapa nggak memanjangkan kumis dan jenggot aja? Karena ciri orang musyrik pada waktu itu ya tentu mereka apa namanya ada yang memanjangkan kumis dan jenggot, ada yang tidak berkumis dan tidak berjenggot gitu. Jadi ini adalah masalah ciri khas. Jadi apa salah di situ coba? Kita bisa lihat kayak contoh ya. Misalnya Anda tahu nggak kayak rahib Buddha.
itu mereka biasa mengunduli kepalanya. Ada kalau lihat ya, itu langsung ketahuan nih pasti orang Buddha gini, karena mereka kepalanya gundul dan ada kayak titik tiga gitu, siapa namanya itu. Bahkan mereka tuh ada janggut. Jadi akan lihat dari penampilannya gitu. Ya kan, jadi ini adalah orang Buddha nih. Jadi dan beberapa yang lainnya gitu. Kayak apa anak pang atau apapun itu. Jadi suatu penampilan itulah ciri identitas. Dan itu gak ada masalah gitu untuk membedakan satu sama yang lain gitu. Karena Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, bersabda di dalam hadis bahwa barang siapa tidak mencukur kumisnya. Nah, ini coba ya kita bacakan ya. Barang siapa tidak mencukur kumisnya, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, maksudnya golongan itu adalah ya tidak sama gitu guys. Kayak misalnya gini, kayak ada bayangkan kayak tentara lah. Tentara itu kan biasanya tentara ya. Kalau kita ngomong tentara, jadi betapa disiplin tentara itu. Mereka rambutnya harus cepat gitu kan. Jadi Anda bayangkan dan Anda bayangkan ada tentara yang manjangkan rambutnya. Ya kan, apalagi sampai sebahu gitu. Ini tentara apa enggak gitu. Jadi perintah komandan tentu kamu potong rambut kamu cepat. Jangan itu lagi kayak ciri-ciri orang nampak, ciri-ciri orang pekerja apa penganggur itu nampak guys. Ya, saya ingat saya udah berapa tahun nganggur ya. Waktu saya bekerja dulu, saya bekerja di hotel lah gitu kan. Itu nampak sekali kalau rambut saya sudah panjang sedikit saja. Ya, misalnya jangan sampai gondrong gitu kan. Udah panjang aja itu kan disuruh potong guys. Besok cukur rambut ya gitu. Sampai diingatkan gitu kalau saya lupa gitu. Nah, jadi kenapa perusahaan seperti itu? Untuk agar membedakan dengan pengangguran. Ya kan? Jadi orang nggak tahu, ini bekerja nih karena dia rambutnya rapi gitu kan. Tapi kalau tidak bekerja ya bebas. Saya sekarang ini bebas gitu. Makanya rambut saya panjang kan gitu kan. Meskipun belum panjang sih saya akan panjangkan rencana gitu. Jadi ciri khas itu, ya kan? Nah, makanya ciri khas itu kan berarti golongan, berarti kayak orang yang rambutnya panjang yang tidak rapi itu bukan golongan orang-orang yang kerja di hotel gitu. Karena sudah begitu apa? Jadi ya apa? Bahkan itu harus kan. Saya ingat betul loh. Kalau saya nggak cukur rambut itu diancam guys. Dalam artian kamu kalau gini nanti saya kasih hukuman lah gitu. Karena saya lupa. Kalau sibuk kerja gitu kan, nggak ada waktu guys. Waktu itu bahkan untuk mengganti membeli sepatu yang sobek waktu itu saya nggak ada waktu. Karena memang yang kerja waktu itu gila-gilaan gitu kan. Namanya kerja di hotel bagian ngurus-ngurus acara gitu kan. Jadi luar biasa guys. Treatment kerjanya saya nggak punya waktu untuk cukur rambut lah misalnya kayak beli sepatu yang rusak gitu. Jadi harus itu. Jadi sampai diancam. Berarti kan itu kewajiban pekerja tuh harus rambutnya rapi, dipotong ya itulah. Dan juga kayak tentara itu ya itu bahkan kewajiban malah rambut itu. Anda bayangkan bagaimana kalau rambutnya tidak cepat gitu kan. Dia akan kena hukuman gitu. Jadi apa yang salahnya itu guys? Jadi ciri khas itu diajarkan di Islam. Bagaimana tentara mengajarkan itu, bagaimana di perusahaan mengajarkan itu adalah budaya ya, ciri khas seorang muslim. Jadi muslim itu adalah gitu ciri khasnya. Jadi Anda bisa mengenali dia dengan penampilannya. Oh ini muslim, oh ini bukan muslim gitu. Jadi ini agar mengajarkan. Jadi kita kenali ini saudara kita apa tidak gitu. Sama kayak misalnya orang Indonesia tuh biasanya ya kalau Anda mau gampang ya, kalau Anda mau gampangnya orang Indonesia tuh biasanya pakaian tuh kalau dia memang kadang dia nasionalisnya terlalu tinggi ya dia pakai pakaian tuh yang ada bendera Indonesia nya kayak merah putih kelebat aja gitu guys, sepeda kecil gitu kan. Jadi orang kan tahu nih orang Indonesia nih gitu. Jadi wajahnya aja meyakinkan apalagi penampilan gitu, apalagi dia ya ibaratnya adalah simbol-simbol yang mana itu tentu bentuk jati diri dan itu nggak ada masalah di situ tentunya. Maka dia bukan termasuk golonganku. Kenapa tidak mencukur kumis dan jenggot? Jangan banyak-banyak. Pokoknya Nabi menyuruh begitu, ikutin. Nah, jadi gini apa namanya? Dia menggambarkan Islam itu seperti ini. Pada Islam tidak begitu. Ya, tadi kan dia sudah jelaskan. Ya, Bapak ini kan sebenarnya gini ya, kita ngomongnya nggak fair ini. Makanya perlu Ustadz yang harus menjelaskan pada tanpa lagi. Jadi dia tuh tanpa lagi ini lucunya kalau dia nggak punya ilmu tentang ini, dia bertanya kepada Ustadz yang punya ilmu. Jangan bertanya kepada diri sendiri gitu. Dia sudahlah bertanya pada diri sendiri, menjawab sendiri pula. Bapak ini kan sebenarnya diri sendiri gitu. Dari hasil Bapak ini timbul dari hasil khayalannya gitu. Oh, aku akan buat kayak Ustadz Abu Somad lah, tapi namanya aku ganti dari Ustadz Abu Radul itu Abu Radul gitu kan. Lalu dia seperti ini. Jadi inilah bodohnya seseorang itu. Kalau dia buat
pertanyaan yang dia nggak tahu jawabannya, dia malah bertanya pada dia sendiri, guys. Makanya jadi fase fantasinya seperti ini gitu. Pas tahu kita ya, dogma itu hanya ada di agama Kristen ya. Imani saja, kalau tidak kamu akan jatuh dalam dosa. Islam itu semuanya akan dijawab, guys, gitu. Ya kan? Nabi yang penting kita tahu yang diperintahkan Nabi itu baik gitu. Dan tidak salah gitu. Coba, kecuali kalau gini, Nabi perintahkan membunuh, itu jelas kita akan perlu bertanya itu kenapa Nabi? Nah, itu. Tapi kalau pelihara janggut, potong kumis, itu kan suatu hal yang tidak menyimpang, yang tidak ada mudaratnya. Coba saya tanya, apa mudaratnya dari mencukur kumis dan melihara jenggot? Coba, atau singkir, ada nggak mudaratnya atau merugikan orang? Tidak kan? Nah, jadi suatu hal yang tidak ada merugikan orang atau suatu yang salah itu ikuti saja. Dalam arti gini, kita boleh bertanya, nanti saya sudah kasih jawabannya, bahkan saya kasih lagi ayat Alkitabnya. Kalau janggut tuh berhubungan dengan kudus ya, kesucian gitu, ditandai dengan tidak memotong tepi janggut. Dan telah cingkrang itu representasi dari sifat tidak sombong, sama seperti tadi jubah panjang, makanya sama dengan analogi dengan celana panjang gitu, guys. Jadi saya udah kasih jawabannya gitu, pakai ayat kita lagi malah. Nah, bahkan ada orang yang bertanya ya, setan itu kan terbuat dari api, tapi kenapa api neraka dari api juga? Masa api ketemu api, gimana? Tentu nggak sakit gitu? Dijawab, guys. Jadi orang yang kena tampar gitu, tapi tamparnya tentu tidak brutal ya, dalam artian tampar agar orangnya sedikit merasa sakit, biar dia tahu, biar dia merasakan sakit. Nah, tujuannya agar apa? Agar pertanyaan terjawab. Nah, lalu ditanya, sakit nggak? Sakit, Ustadz, kata orang itu kan, yang bertanya tadi gitu. Nah, itulah setan. Meskipun setan terbuat dari api dan neraka itu dari api, tetap setan merasakan sakit, sama seperti tangan saya terbuat dari kulit, ya kan, dari tanah nih. Nah, ini kan kulit tanah gitu. Tapi Anda juga terbuat dari kulit tanah. Ketika diadu kan sakit kan? Nah, itulah setan. Meskipun dia terbuat dari api, tetap sakit ketika dimasukkan dalam neraka, guys. Aja, jangan dipertanyakan. Kenapa jangan dipertanyakan? Kalau dipertanyakan nanti murtad. Enggak, itu enggak ada. Kalau dipertanyakan nanti murtad itu enggak ada, guys. Justru gini ya, justru itu doktrin terhadap Trinitas. Kan si Lewis pernah ngomong kemarin tuh. Kalau Trinitas itu nggak bisa dibahas dengan ilmu matematika atau ilmu pengetahuan alam. Itu udah pengakuan jujur dari Lewis Pascal. Saya respect karena itu. Cuma masalahnya adalah udah tahu begitu dia nggak bisa dibahas pakai ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dia tetap aja imani saja gitu, guys, bahwa Allah itu Trinitas gitu. Nah, jadi ini yang bikin murtad itu gitu. Jadi justru kalau bertanya dan tidak mendapatkan jawaban memuaskan akan murtad gitu. Justru jadi baik bertanya maupun tidak bertanya, kalau itu sekiranya nggak logis ya orang nggak murtad. Nah, masalah jenggot ini dan telan cingkrang itu kan tidak ada mudaratnya. Nah, itu adalah sesuatu yang baik gitu. Ya kan? Saya katakan tadi itu ada di berhubungan sama kekudusan dan juga ketidaksombongan seseorang gitu. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Nah, ini Ustadz nih nggak ngomong tentang hal-hal klinik. Misalnya kayak ada orang ya, orang tua dahulu tuh kan sering ngomong tuh, kalau kamu duduk di depan teras ya di maghrib itu katanya apalah ya, macam-macam lah gitu. Jadi kita harus bertanya kritis gitu. Karena ini ada hubungan nggak sama agama gitu. Nah, Anda perlu tahu ya, imam kita itu ada 4 ya. Imam Syafi'i, Hambali, ya, Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Nah, imam 4 ini adalah imam yang adalah guru dan murid. Dari imam ini ada punya murid, lalu di imam berikutnya sampai pada generasi keempat gitu. Nah, masing-masing imam ini punya pendapat berbeda. Yang mana mereka tuh adalah hasil berpikir. Jadi kita tuh Islam tuh lahir dari pemikiran. Islam timbul dari pemikiran. Ya.
Jadi apa yang Nabi sampaikan itu bahkan ditafsirkan gitu. Jadi ada banyak penafsiran gitu. Ya kan? Jadi empat imam kita pun menafsirkan berbeda. Ada perbedaan di dalam empat imam kita. Tapi itu bukan merupakan suatu masalah. Jadi asal di apa namanya dari hasil berpikir gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi Islam mengajarkan anak untuk berpikir. Makanya ada empat imam gitu. Jadi Islam itu tidak menolak tiga imam lainnya dan hanya memakai imam yang pertama, tidak. Jadi kalau pemikirannya logis dan relevan ya dan tidak keluar dari kaidah rambu-rambu, ya kita kan pada boleh pakai pendapat itu gitu. Karena yang tahu hanya Allah, walau sawab gitu. Karena ilmu manusia terbatas. Jadi kita tuh hanya berusaha untuk menggunakan akal yang Allah kasih pada kita dengan semampu kita. Selebihnya serahkan kepada Allah gitu. Makanya Allah tidak menyalahkan orang-orang yang misalnya sami'na wa ata'na pada ulama, misalnya kemampuan dia terbatas, ulama lebih tahu, dia paling hanya menggaji sebatas pengetahuannya saja gitu. Ya kan. Jadi ada hal-hal yang di luar pengetahuan manusia. Ya kan, contoh tentang alam gaib itu di luar pengetahuan manusia, contoh kayak surga dan neraka, Allah tuh hanya memberikan sedikit saja tentang alam gaib dan surga dan neraka. Jadi kita tidak tahu seluruhnya gitu, karena belum ada manusia berhak surga dan neraka gitu kan. Jadi Allah berikan informasi sedikit di Quran gitu guys, dan hadis tentunya. Jadi poinnya adalah kita seperti empat imam kita nih kritis gitu. Jadi beragama tuh jangan beragama aja. Misal gini, maksudnya itulah misalnya diajarkan begini. Misalnya mengusir setan pakai ayat kursi, kenapa? Harus dipertanyakan gitu. Jangan ada, jadi beragama tuh jangan seperti orang yang iya saja gitu. Misalnya kayak Anda kalau mau begini amalannya begini, harus kritis sebenarnya. Kenapa harus begini gitu? Itu yang diajarkan Islam. Karena banyak mungkin banyak orang tuh yang berpikir nggak perlu gitu. Padahal itu perlu sekali. Makanya Islam itu agama logis. Anda dituntut untuk bertanya agar Anda tuh lebih paham, Anda tuh bisa menilai dengan kadar logis Anda gitu. Ini nggak menerima begitu saja. Nah, ini beda dengan agama yang tanpa ragi, ya kan? Coba, udah jelas begitu. Kalau nggak mungkin Trinitas sama dengan Esa tuh nggak mungkin guys. Kalau kita ngomong Esa ya satu-satunya, nggak ada yang lain. Tapi kalau Trinitas itu adalah 3 dalam 1. Bagaimana bisa menyamakan antara 3 dalam 1 dengan satu-satunya gitu? Dan hal-halnya gitu. Bagaimana bisa Tuhan itu malah menjadi rendah dengan menjadi manusia gitu? Dia adalah yang maha kuasa. Jadi dia tuh tetap maha kuasa meskipun dia tidak berubah menjadi manusia gitu. Karena kalau dia berubah menjadi manusia tentu kehilangan kemahakuasaannya. Buktinya ketika dia menjadi Yesus, hilang semua kemahakuasaannya guys. Dia yang sebelumnya tuh nggak butuh makan minum, jadi butuh makan minum. Dia sebelumnya tidak dilahirkan, jadi dilahirkan. Dia sebelumnya nggak mati ya, jadi mati. Itu bukti kalau dia tuh tidak lagi maha kuasa ketika berubah jadi manusia bernama Yesus guys. Jadi jadi logika Anda harus jalan. Ini kenapa begini gitu. Nah, tapi jawaban mereka ya sudah imani saja gitu kan. Jadi meskipun nggak bisa dibahas, kata Lewis pakai ilmu matematika atau ilmu pengetahuan alam tentang lintas, ya begitu gitu. Jadi imani saja apa kata pendeta gitu kan. Berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Nah, makanya makanya ada namanya kajian-kajian itu. Jadi semua itu dikaji, guys. Jadi gini, ada interaksi antara guru dan murid. Jadi murid itu disuruh bertanya, gitu maksudnya tuh loh. Sama kayak kita tuh kalau belajar sekolah ya. Kebanyakan guru tuh aktif, murid pasif. Jadi ini menurut Ustaz ini nggak bagus. Saya setuju itu. Coba ada lihat pendidikan di Amerika. Bagaimana aktifnya sang siswa itu bertanya pada dosennya. Jadi mereka tuh tidak Indonesia tuh pasif. Guru ngomong, ya sudah ngomong aja gitu. Padahal kalau nggak paham ya bertanya. Padahal kalau nggak masalah nggak logis ya bertanya gitu. Jadi dituntut keaktifan antara murid dan guru. Jadi murid bertanya pada guru bukan berarti murid itu kurang ajar. Asal disampaikan dengan sopan dan tidak tidak kurang ajar gitu guys. Itu yang pengen diajarkan oleh Ustadz ini sebenarnya. Agar lebih interaktif, agar lebih aktif murid kepada gurunya dalam kerangka kesopanan tentunya gitu ya, dalam bertanya tentunya. Tuh, yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan dan ini akan terjadi perubahan nanti. Oh gitu. Nah, jadi itu jawaban untuk Erwin Rencong dan teman-teman lain yang mungkin mempertanyakan hal yang sama. Kalau Nabi udah berkata begitu, percaya buta aja. Nggak beda. Kita nggak pernah percaya buta. Semua itu adalah penjelasannya gitu.
Ya, makanya tanpa lagi nggak pernah ngaji gitu. Jadi semuanya itu ada jawabannya. Bahkan saya bisa memberikan jawaban. Saya saja yang bukan seorang ulama atau ustadz tuh bisa memberi jawaban. Apalagi ustadz kita, guys. Saya hanya seorang hamba yang tidak, ya, yang fakir inilah, yang fakir ilmu ini bisa memberikan jawaban. Bahkan saya berikan jawaban dalam konteks Alkitabnya sendiri gitu. Bagaimana ciri orang kudus, ciri orang-orang yang tidak sombong gitu. Jadi apa, Islam itu tidak mengajarkan untuk percaya buta saja gitu. Seperti Louis Pasteur itu yang mengatakan, ya, mengajarkan memang Trinitas nggak bisa dikaji pakai ilmu pengetahuan alam dan ilmu matematika. Lalu kenapa Anda masih beriman kalau percaya, kalau masih udah jelas nggak bisa dikaji pakai ilmu pengetahuan, alias terima aja berarti gitu kan. Kalau nggak ada ilmu pengetahuan yang bisa membahas itu, ya sudah berarti dia terima aja, imani saja gitu dogma itu. Nah, itu nih namakan percaya buta. Percaya bahwa Tuhan tuh ya gitu aja, Tuhan jadi manusia, percaya gitu. Kenapa Tuhan jadi manusia itu tidak dikatakan tembus dosa? Jadi kita harus berpikir kritis. Kalau Tuhan jadi manusia, otomatis kan dia kehilangan kemakuasaannya. Kan Tuhan, ya kita aja jangan lagi Tuhan. Kita aja berkendara itu nggak boleh ngantuk sedetik pun. Kalau ngantuk kecelakaan. Bagaimana bisa Tuhan itu dia butuh makan minum, ngantuk tidur gitu kan? Bagaimana ada alam semesta ini siapa yang ngurus itu ketika Tuhan tidur? Ketika Tuhan lagi makan atau lagi ke kamar mandi coba. Jadi bahkan ini terbuktikan ketika Yesus itu tidur di tengah perahu di tengah danau, angin ribut. Ya, Yesus harus dibangunkan muridnya untuk memberitahukan angin ribut. Itulah, jadi Yesus perlu muridnya untuk untuk membangunkan dia agar dia bisa beraksi untuk meredakan angin ribut. Coba kalau nggak muridnya, belum tentu dia bangun gitu kan. Nah, jadi intinya adalah masa Tuhan butuh bantuan dari dari ciptaannya gitu. Contoh lain, misalnya kayak Yesus dikejar-kejar di Taman Getsemani. Yesus minta bantuan untuk membeli pedang pada muridnya. Adakah kalian uang untuk beli pedang? Nggak ada, kata muridnya, cuma jubah ini. Maka jualah itu dan belilah pedang itu. Yesus butuh bantuan, bahkan dia katakan berjaga-jagalah di sini denganku gitu. Dia butuh bantuan muridnya untuk berjaga-jaga, guys, di depan gerbang itu, berjaga-jaga mungkin bersama dia gitu. Masa Tuhan butuh ciptaannya gitu kan? Nah, jadi ini kita dituntut untuk berpikir kritis. Masa iya begitu gitu? Jadi nggak main terima gitu saja. Tapi kalau mereka berterima gitu saja, ya terima aja ya Allah Trinitas itu. Itulah itu dinamakan dengan imani percaya buta itu yaitu. Jangan dipertanyakan. Kalau dipertanyakan nanti murtad. Lalu bagaimana dengan celana cingkrang, Pak Ustadz? Apakah Nabi juga menyuruh begitu? Oh iya, Nabi Muhammad semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya. Coba kita bacakan ya. Ini kan sama kayak tadi sebenarnya gitu. Ciri orang sombong itu adalah jubah yang panjang, juga yang lain juga panjang itu. Karena sesuatu yang panjang itu adalah berlebihan gitu, guys. Nah, dan siapa yang isbal memanjangkan pakaiannya? Ingat pakaian ya, bukan. Jadi pakaian ini masuk dalam hal jubah. Tadi kan jubah kan. Jadi Yesus mengkritik orang-orang ahli Taurat yang memanjangkan jubahnya. Nah, ini ngomongin tentang pakaian. Nah, pakaian itu bisa jubah, bisa celana gitu. Maka Anda baca kitab Anda gitu. Yesus ngajarkan seperti itu, guys. Nah, siapa yang isbal memanjangkan pakaiannya, ya bisa jubah, bisa celana atau apapun itu, hingga melewati mata kaki dalam sholat karena sombong. Ingat ya, karena sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa gitu. Tapi hindarnya dihindari gitu. Karena takutnya Anda nanti bersifat sombong. Karena yang Yesus pun tadi menyoroti gaya berpakaiannya gitu kan. Maka Allah tidak akan mengalahkan baginya surga dan tidak mengalahkan neraka untuknya. Karena sombong ini gas bahaya. Karena Anda tahu kenapa iblis atau setan itu kekal di neraka? Karena sombong. Ya, ada jin. Ya. Jin ini dikatakan iblis karena dia sombong. Jadi jin tuh gak semuanya iblis, guys. Yang iblis adalah jin yang menyimpang dari yang Allah gariskan. Jadi Allah menginginkan jin tuh seperti malaikat. Ya, meskipun jin punya hawa nafsu, tapi tetap diperintahkan seperti malaikat. Jadi tidak sombong. Makanya disuruh sujud untuk menghormati Adam, bukan menyembah ya. Tapi iblis kan menolak. Itu bukti dia sombong. Makanya dia dikatakan iblis. Lalu ketika dia menggoda manusia, baru dia dikatakan setan. Jadi setan, iblis itulah jin yang tidak mau patuh kepada Allah gitu. Nah, jadi sama perkara ini. Kalau Anda tidak patuh, kalau Anda sombong ya, karena iblis itu punya sifat sombong. Itu yang bikin dia tuh masuk neraka itu kan sifat sombongnya. Kita malu ini nggak boleh punya sifat sombong, guys. Ya,
Kalian boleh punya sifat sombong itu hanya Tuhan. Manusia nggak boleh punya sifat sombong. Manusia itu harusnya ya rendah hati. Ya, gitulah intinya. Itu adalah yang ajaran kebaikan kan. Orang sombong nih guys, ada orang suka sama orang sombong ya. Dibenci orang di mana-mana. Nah, maka Allah tidak menghalalkan baginya surga dan tidak dan Allah tidak menghalalkan surga dan tidak mengharamkan neraka untuknya gitu. Jadi jadi orangnya akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga, guys. Sabda di dalam hadis bahwa barang siapa yang isbal dalam kurung memanjangkan pakaiannya dalam kurung hingga melewati mata kaki dalam sholat karena sombong, maka Allah tidak menghalalkan baginya surga dan tidak mengharamkan neraka untuknya. Di dalam beberapa hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat orang yang kain sarungnya isbal dalam kurung di bawah mata kaki. Oh gitu ya. Jadi kalau ada muslim yang mengenakan pakaian di bawah mata kaki, berarti orang itu sombong. Belum tentu begitu ya. Tapi ciri-cirinya begitu rata-rata. Makanya intinya adalah ya hindari gitu. Suatu yang apa tuh kan baiknya dihindari. Paham ya? Jadi ini adalah agar sempurna. Jadi sama kayak misalnya kayak pekerja lah. Ada pekerja itu yang meskipun dia rajin, tapi kan dia tetap melanggar peraturan ketika dia berambut panjang. Ya, pekerja itu atau tentara itu harusnya rapi gitu. Tapi dia melanggar aturan itu. Oke lah, dia tuh memang tentara yang baik, tentara yang taat aturan. Tapi dengan itu menandakan dia tuh sebenarnya nggak taat aturan. Jadi dia melanggar aturan itu sama dengan melanggar seluruhnya. Kenapa? Karena itu yang kelihatan. Jadi yang kelihatan saja dia langgar, apalagi nggak kelihatan. Paham ya maksudnya? Aturan yang kelihatan saja dia langgar, apalagi yang tidak kelihatan, guys. Hingga Allah tidak melihat orang itu. Allah tidak menghalalkan surga dan tidak mengharamkan neraka bagi orang itu. Nah, jadi jelas ya teman-teman, kenapa Ali Mustafa mempertanyakan muslim macam apa Erwin Rencong? Menurut hadis, muslim seperti Erwin Rencong yang mungkin memakai celana di bawah mata kaki adalah orang sombong yang tidak dilihat Allah. Bukan, maksudnya nih muslim Rencong tuh nggak punya pengetahuan agama gitu. Kenapa harus begitu gitu? Paham ya? Sama kayak Tamparagi gitu. Jadi kalau si Erwin Rencong misalnya dikatakan muslim yang seperti apa, Tamparagi sama, lebih parah lagi malah. Jadi dia tuh masih mending lah muslim yang seperti apa gitu. Alias dia tuh muslim yang nggak ngerti tentang ajaran agamanya. Nah ini Tamparagi udah nggak ngerti tentang Islam, ya kan? Buatlah video seperti ini gitu. Jadi apa yang dilakukan Tamparagi ini jauh lebih parah daripada Erwin Rencong tadi, guys. Kalau dia memang pakai ilmu gitu. Nih, tapi dia minimal dia tuh tidak membuat konten seperti ini gitu kan. Membuat konten yang merusak gini. Yang apa ya? Yang apa ya? Merusak ajaran Islam lah kita katakan gitu. Nah, si Erwin Rencong hanya berkomentar di kolom debat. Tanpa lagi buat videonya, guys, buat kontennya luar biasa ini. Jadi udahlah bukan muslim gitu kan, nggak ngerti Islam lagi. Kalau Erwin Rencong dia hanya perlu belajar saja gitu. Dan dia tidak membuat konten, dia hanya tampil di kolom komentar dan dia tidak terlihat membantah dari perkataan tadi saudaranya itu gitu, guys. Allah tidak menghalalkan surga dan tidak mengharamkan neraka bagi orang-orang seperti Erwin Rencong. Jika Erwin Rencong dan teman-teman tidak mencukur kumis dan memanjangkan jenggot, berarti teman-teman bukan golongan Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya, alias sudah murtad atau... Nah, jadi gini, bukan golongan tuh murtad dan musyrik ya. Ingat ya, dia harus sebanding dengan sifat sombong. Ingat, tadi adalah karena sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa gitu. Cuman itu akan lebih mendekat diri pada sifat sombong. Contoh tadi misalnya, ya, Anda bayangkan ya, seorang pekerja, ya, pegawai di perusahaan atau tentara tuh harus rambut cepat. Itu bahkan tegas harus lagi. Ini tidak. Jadi Anda boleh memelihara jenggot, boleh tidak, karena itu sunnah gitu, guys. Yang penting nggak sombong. Nah, karena lebih dekat ke sombong kalau Anda melakukan itu gitu. Jadi untuk amannya ya pelihara saja gitu. Itu pelajaran cingkrang itu akan membuat Anda terjaga dari sifat sombong gitu. Jadi cara kita menjaga dari sifat hati yang buruk itulah dengan menjaga penampilan kita. Makanya tentara itu yang dia punya sifat disiplin itu akan menjaga penampilannya cepat. Dia akan terbawa itu. Dari rambutnya dia sudah rapi. Pekerja rambutnya udah rapi, apalagi pekerjaannya itu lebih rapi lagi gitu. Jadi orang itu kan dilihat dari penampilannya gitu. Kayak Tamparagi nih. Jadi tidak punya akhlak,
menghina Islam, menghina Ustaz Abdul Somad, ustaz lainnya juga dihina, ajaran dihina gitu. Jadi di sini kita lihat bisa lihat hatinya, akhlaknya buruk guys. Dari dari kelakuannya kita bisa nilai ini akhlaknya, hatinya busuk nih berarti. termasuk orang-orang musyrik. Nah, karena menurut hadis kamu bukan muslim, jadi coba sekarang kamu pikir baik-baik sebagai manusia yang berpikiran terbuka dan Ingat ya, bukan masuk golonganku bukan berarti bukan muslim gitu. Golongan yang ikut aku gitu. Masa tuh ada yang umat Islam tuh nggak ikut, ada yang ikut. Jadi ada nggak ikut karena dia tuh malas, ada yang ikut karena dia tuh nggak ikut karena dia nolak. Ingat ya, ya. Kalau nolak itu ya dalam artian bukan malas ya. Jadi ada orang yang menentang jenggot. Nah, itu bisa jatuh. Karena dia menolak menolak yang disampaikan, difirmankan. Ya. Ingat, kita nggak boleh menolak dalam artian kita hanya boleh kalau Anda belum mampu, ya sudah, kayak saya belum mampu jenggot gitu. Belum mampu misalnya pakai singkrang. Ya sudah. Yang penting kita tidak menentang syarat itu gitu. Tidak menentang sunnah itu, guys. Paham ya? Kayak tadi itu misalnya, ya kita dikatakan begitu. Udah jelas Yesus mengajarkan kalau orang-orang ahli Taurat itu memakai jubah yang panjang. Lalu Anda protes pula gitu. Nah, berarti Anda sudah tidak menaati perintah Yesus. Yesus katakan hindari ahli Taurat yang memakai jubah panjang. Disebutkan jubahnya panjang, guys. Itulah ciri orang sombong dari jubahnya yang panjang itu, gitu kan. akal sehat. Apakah kamu setuju dengan Nabi bahwa orang-orang yang memakai celana di bawah mata kaki adalah orang sombong? Itu akan lebih mendekati. Karena Yesus pun berkata seperti itu. Yesus mencontohkan kepada saya. Saya sampaikan ulang-ulang nih, saya benda panjang. Yesus mencontohkan kepada para orang ahli Taurat yang memakai jubah panjang. Jadi kan hadisnya berkata pakaian panjang. Jadi pakai itu bisa jubah, bisa celana, guys. Apakah dengan memakai celana di atas mata kaki, seseorang menjadi Nah, saya juga kasih contoh tadi ya. Coba lihat, kebanyakan orang-orang kayak petani, tukang, orang-orang yang siap kerja lah, guys, siap untuk berbuat itu biasanya dia akan memakai celana yang cingkrang, ya. Karena dengan contoh gini, kayak orang belajar bela diri, coba bagaimana kalau dia celananya panjang tuh bawah, susah bergerak gitu kan. Jadi gampang robek, gampang terinjak nanti. Jadi intinya adalah orang-orang yang bercelana cingkrang itu kan lebih siap bergerak. Dia bisa masuk ke dalam medan. Ibaratnya kalau kayak mobil lah, mobil celana cingkrang itu kayak mobil off-road gitu. Mobil yang dirancang dengan bisa segala medan. Mau medan aspal lewat, medan batu-batu, medan-medan lumpur lewat. Itu orang Islam tuh seperti itu, dia seperti mobil off-road. Dia bisa segala medan. Jadi dia tuh siap tempur. Dia tuh tidak ada sombong-sombong. Aduh, aku kan mobil sedan gitu. Aku nggak mungkin masuk lumpur itu. Anda bayangkan logika mobil aja. Mobil sedan yang bawahnya ceper, apalagi udah ceper tambah ceper lian. Nah, itu orangnya akan sombong. Mereka akan nyebut ini mobil kota, ini jalannya hanya aspal aja. Jadi mobil aku nggak mungkin masuk ke jalan tanah, apalagi jalan becek belumpur gitu kan. Nanti kotor mobilnya. Sombong, guys, gitu. Karena memang mobilnya rancang seperti itu, hanya untuk jalan aspal. Itu bahkan jumpa gundukannya udah kandas itu kan. Jadi Muslim itu ibarat mobil off-road. Yang dia tuh nggak mungkin sombong, kemana aja dia oke gitu. Ya kan, mau bertani oke, mau kulit bangunan oke, mau bantu apa oke. Jadi karena dia pakai cingkrang, dia bisa masuk kemanapun gitu. Coba kalau orang-orang yang karena lewat mata kaki, sama kayak sedan tadi yang ceper gitu. Itu ada orang perlu kau antar sana lewat jalan ini, enggak lah, mobil sedan ini, kamu naik mobil aja, mobil off-road itu. Mobil sedan ini aman untuk jalan aspal, nanti mobilku kotor gitu kan. Ini kalau ceper gini gampang kena debu, kenapa nih gitu. Sama kayak orang yang celana panjang, jubah panjang itu kan dia akan takut jubahnya kotor. Ini panjang ini nanti kalau cingkrang kan tidak, guys. Karena yang panjang itu apalagi sampai tanah ya, mata kaki di ke tanah itu kan gampang kotor gitu. Makanya apalagi saya tuh sering merasakan nggak nyaman tuh saya pakai celana panjang gitu kan. Dia celana saya tuh rata-rata sampai mata kaki gitu, guys. Bukan apa-apa ya, karena memang celana saya tidak pernah beli celana ya. Saya hanya pakai celana yang dibelikan oleh orang tua saya yang sudah almarhum, ibu bunda saya ya, yang kita sudah almarhum. Jadi saya hanya memakai pakaian yang beliau belikan. Berarti dulu tuh beliau belikan pakaian itu. Dia saya mau nggak mau memakainya karena saya memang malas beli pakaian gitu kan. Karena saya masih punya banyak pakaian gitu. Nah, jadi saya kalau misalnya kayak kan saya orang suka berkebun nih. Jadi kayak saya tuh, kan saya pernah buat vlog saya berkebun ya. Ini nggak penting sebenarnya. Tapi ketika saya berkebun itu, guys, itu saya pengen sebenarnya celana itu digulung. Jadi
nggak kotor gitu. Jadi celana yang digulung itu ya, karena kalau Anda tahu lah kalau berkebun itu kan bisa apa main tanah gitu kan. Kadang kalau lagi becek habis hujan itu kan tahu lah bagaimana lumpurnya. Jadi bisa kena apa celana. Apalagi celana itu kalau patah kaki itu kan. Jadi rentan kotor. Jadi yang kotor kan bagian kakinya aja gitu. Jadi tapi tetap itu akan membuat kita nggak nyaman. Jadi kalau bisa mungkin saya harus ganti gitu. Jadi saya nggak bisa melakukan apapun itu. Mau sholat tuh susah gitu kan, harus ganti celana dulu. Tapi kalau celana saya cingkrang misalnya itu enak aja gitu. Karena tidak kena cipratan, karena jauh di atas gitu kan. Jadi ini adalah apa ya? Celana cingkrang itu lebih fleksibel gitu. Akan lebih suci karena apa, dan tentu berhubungan sama sifat sombong. Karena kalau saya pakai celana yang itu kan tentu saya biasanya nggak mau itu. Misalnya kalau banjir misalnya kan, itu banjir yang situlah gitu kan, ikan laku basah gitu kan. Jadi makanya orang-orang akan lihat ini kamu dari sawah ya, ketika ada orang pakai celana cingkrang gitu kan. Karena orang tahu ini orang-orang gini biasanya orang-orang yang tidak pandang bulu pandang medan gitu guys, kemana dia oke gitu. Jadi tidak sombong gitu. Orang-orang biasanya orang-orang yang jubah panjang itu kan milimeter gitu. Enggak nanti celana kotor gitu. Enggak itu ya ini ya tuh tempat itu becek banjir segala macam gitu guys. Jadi tidak sombong. Lalu bagaimana dengan mobil, motor, atau sepeda yang kamu kendarai? Nah, sama, bukan jadi gini, apa? Kita tuh tidak boleh berlebihan gitu, guys ya. Kalau kita memakai sekedar hobi oke, tapi kalau kita memang menunjukkan kalau kita punya mobil mewah itu baru sombong. Itu supaya sombong tuh ditujukan dengan apa yang kita pakai. Bukan hanya perkara pakaian juga apa yang kita pakai kayak mobil gitu guys. Itu juga. Jadi orang sombong tuh akan terlihat dari apa yang dipakai dia, ya kan? Apa yang dikenakan dia, itu kan terlihat bukan hanya dari kelakuannya saja. Itu semua diciptakan oleh orang-orang kafir, dipakai oleh orang-orang musyrik dan orang-orang sombong. Nah, ini dia nggak paham lagi ya. Memakai benda buat orang kafir, ya, orang-orang musyrik dan orang sombong itu nggak masalah. Jadi masalahnya adalah bukan siapa yang membuat. Ingat ya, bukan pada siapa yang membuat. Tapi apakah yang pakaian itu menimbulkan sifat sombong? Yang dibahas adalah pakaiannya, bukan orang yang buat. Paham ya? Tanpa lagi yang ngerti, dia nggak bisa bedakan poinnya tentang barangnya dengan orang yang membuatnya. Nggak sama guys, ya. Jadi bisa gini, ada orang muslim membuat makanan dari babi, ya. Tapi ada orang muslim itu buat makanan bukan dari babi. Anda makan yang mana? Apakah Anda makan dari yang muslim? Tentu dengan dalih seperti Tabaragi ini. Kan dia bukan orang kafir. Kan babi ini bukan diciptakan orang kafir. Boleh dong. Nah, tapi itu yang halal itu ayam goreng yang buat orang kafir nggak boleh dong. Bukan itu logikanya. Maka saya katakan bukan pada siapa yang buat, tapi pada barangnya. Jadi kita bahas tentang celana cingkrang dengan celana panjang. Bukan bahas tentang siapa yang buat. Nggak ada urusan sama yang buat. Makanya belajar ngaji itu yang benar. Ya, hadis tadi ngomong tentang celana yang panjang. Pakaian yang panjang lebih tepatnya, bisa jubah bisa celana, bukan pada siapa yang buat. Ada nggak dia ngomong gini, kamu jangan pakai celana panjang ini buat orang kafir ya? Nggak ada guys, bukan pada poin orangnya tapi objeknya. Sama kayak Yesus tadi ya, orang ahli Taurat memakai jubah panjang, jubahnya dipermasalahkan gitu. Orang itu sombong karena jubahnya, paham ya? Jubah. Jadi inilah kalau orang nggak ngaji ya begini, kacau jadinya guys logikanya. Dan buat ustadz sendiri lagi gitu kan. Jadi kalau ustadz kita adalah Ustadz Abdul Somad, tempat kita mengaji ya, jadi ustadz kita udah benar guys. Kita mengaji pada ustadz yang real, yang asli, yang bukan dari imajinasi kita. Memang ada ustadznya dan memang ilmunya tinggi gitu kan. Ustadz yang mulia, Ustadz Abdul Somad. Makanya kita benar, karena ngajinya kita pada ustadz yang benar dan ustadz yang asli. Tanpa lagi ngajinya sama Ustadz KW, Ustadz buatan sendiri dari hasil fantasi dia, dan diberi nama Ustadz Abdul Radul. Jadi ajaran dari Ustadz Abu Somad dengan Ustadz Abdul Radul ya tentu beda guys. Makanya ngaji itu ya sama Ustadz Abu Somad tanpa lagi, jangan sama Ustadz Abdul Radul dari hasil dari imajinasi Anda. Makanya dia jadi kacau dan sesat gini logika Anda tanpa lagi. Sedangkan Al-Quran surah 16 ayat 8 berkata, dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadikan perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah tuh menciptakan semuanya guys, ya kan? Jadi semua itu ciptaan Allah gitu, termasuk manusia yang bernama Yesus tentunya. Dia telah menciptakan kuda, bagal,
dan keledai untuk kamu tunggangi, dan dalam kurung menjadi perhiasan. Nah, menjadi perhiasan bukan berarti sombong. Ingat ya, perhiasan itu bukan konotasi sombong. Yang nggak boleh itu adalah berlebihan. Ingat, pakaian adalah perhiasan bagi kita. Cuma nggak boleh berlebihan, ya kan? Rumah adalah perhiasan, apapun itu ada perhiasan gitu. Cuman nggak boleh berlebihan. Kalau celana panjang itu kan berlebihan, ya paham ya? Celana cingkrang itu juga perhiasan gitu. Jadi gini, sama kayak misalnya kayak pakaian. Ada pakaian, Anda bayangkan ya, pakaian muslimah yang syar'i ya, wah luar biasa cantik guys. Tutup aurat, lengkap gitu, apa semua pakai mode gitu kan. Nah, yang penting tidak berlebihan. Bandingkan dengan pakaian seksi, ya. Pakai sama-sama perhiasan. Bagi orang yang cewek pakaian seksi dia cantik gitu, karena dia seksi gitu kan. Jadi bagi dia cantik lah seksi. Bagi seorang muslimah tidak, cantikan dia adalah dinilai dari seberapa bagus dia untuk aurat dia gitu. Saya pun nilainya begitu. Bagi saya kecantikan itu yang hakiki itu ya yang tutup aurat. Itu kecantikan semu. Ibaratnya gitu, apa? Kenapa saya katakan semu? Karena semua bagian tubuhnya sudah dilihat orang gitu guys. Dalam artian memang apa namanya? Ya sesuatu yang dibungkus ya sehingga dia akan akan menjadi keindahan yang dijaga gitu. Ada keindahan yang dijaga dan dijaga. Jadi sama-sama perhiasan gitu. Baik muslimah yang menjaga auratnya dengan orang-orang yang suka berpakaian seksi yang buka aurat itu sama-sama bajunya itu perhiasan gitu. Tapi perhiasan yang bagaimana dulu? Ada perhiasan dibolehkan, ada yang dilarang guys. Jadi ini ayat bukan ngomong. Jadi ayat ini adalah dan ayat tadi ya itu bukan ngomong tentang semua perhiasan, tapi hanya perhiasan yang menjadi kita sombong. Kayak celana panjang tadi kan hanya kalau kita sombong. Kalau tidak kan tidak masalah gitu guys. Ini Al-Quran loh. Allah yang berkata loh. Iya, tapi Anda memang tidak mengerti karena IQ Anda tidak sampai. Makanya ngaji yang benar dan pakai logika Anda tanpa lagi. Kalau tidak Anda akan sesat jadinya. Karena peguru sama siapa tadi? Ustadz Abdul Amburadul, bukan pada Ustadz Abu Somad, dia bu guru guys. Bagaimana kalau kamu berhenti naik kendaraan yang dipakai oleh orang-orang musyrik dan orang-orang sombong? Ingat ya, fungsi kendaraan itu adalah untuk transportasi. Jadi Allah tidak melarang kita untuk mempermudah hidup kita gitu. Yang Allah masalahkan adalah kalau sombong. Ingat, poinnya adalah sombong. Apapun yang menjadikan kita sombong, itu yang harus diwaspadai. Maka Yesus ngomong tentang jubah yang panjang. Muhammad ngomong tentang pakaian yang panjang gitu. Jadi intinya adalah sesuatu yang berlebihan itu akan membuat Anda sombong. Makanya kalau punya mobil yang berlebihan, ya kayak sesuatu yang apalagi misal kayak saya nih, saya tidak dilarang punya mobil Lamborghini. Tapi jangan jadikan itu sebagai kesombongan. Misalnya saya memakai mobil itu pamer gitu. Jadi intinya adalah kenapa saya nggak beli, orang Islam itu ya harusnya beli mobil itu yang fungsional saja gitu. Kenapa? Karena uangnya bisa untuk sedekah atau untuk yang lain gitu kan. Intinya adalah akan lebih mudah menjaga diri dari sikap sombong. Kalau misalnya gini, saya punya dua pilihan nih. Saya punya mobil Lamborghini kah atau punya mobil biasa. Nah, percayalah pada saya, akan lebih mudah menjaga diri dari sifat sombong dengan saya punya mobil biasa. Karena apa yang perlu sombongkan? Misalnya saya memilih mobil biasa lah, kayak Avanza lah, mobil biasa gitu, mobil juta umat. Apa yang mau saya sombongkan? Orang semua pakai Avanza gitu kan? Apa yang mau saya sombongkan gitu? Mendingan saya Lamborghini, saya kan lebih mudah buat sombong. Karena apa saya akan ada pikiran saya? Lihat nih, saya pakai Lamborghini, orang pakai Avanza, apa itu, yang pakai Lamborghini cuma saya gitu. Ya kan, atau cuma ada 2-3 orang, itu yang jadi sesuatu itu yang bikin sombong itu guys, sesuatu yang berlebihan. Nah itu yang Islam larang. Jadi bukan masalah pada siapa yang buatnya atau apakah itu perhiasan atau kendaraan, bukan pada poin kendaraan, perhiasan atau orang yang buat, tapi apakah itu timbulkan sifat sombong apa tidak pada Anda, itu poinnya. Dan mulai menunggangi kuda, bagal atau keledai yang diciptakan oleh Allah. Ngerti dia berarti. Ustadz Abdul tadi datang kemari naik apa? Naik keledai dong. Nah, bagaimana dengan komputer? Naik keledai. Ada nggak ada lihat orang yang naik keledai di kota ini atau tetap lagi kota mana nih, ya kan? Ada nggak orang naik keledai di hari gini guys? Kalau bukannya di di tempat terpencil gitu.
Jadi gini loh guys ya, Tampara gini membuat sesuatu yang kelihatan sekali bodohnya gitu, ya kan? Jadi ustadznya tuh kailan sendiri, ya kan? Narasinya dibuat sendiri gitu. Jadi kacau jadinya guys, beneran kacau gitu. Makanya janganlah berguru pada ustadz dari ini ya, ini jujur ini adalah ustadz dari rekaan Tamparagi. Ustadz ya seperti namanya, ustadznya amburadul. Dan dia tuh pergi ke Tamparagi tuh naik keledai. Jadi jangan ikuti ustadz seperti ini gitu, jangan. Ikuti ustadz tuh ustadz bersama ustadz lainnya gitu. Jangan ikuti ustadz yang di apa dari hasil fantasi Tamparagi. Dia aja udah ngaco, apalagi ustadz rekaan ciptaan dia gitu kan. handphone, dan lainnya yang juga diciptakan oleh orang kafir, digunakan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang sombong. Ingat ya, HP ya dan kendaraan itu tidak semua orang menggunakannya untuk sombong. Ingat itu. Contoh kayak orang apa rumah sakit pakai mobil ambulan, sombong apa untuk menyelamatkan orang sakit atau apapun itu. Handphone. Bapak saya pakai handphone, guys. Bapak saya pakai handphone. Handphonenya tahu Anda, handphone Nokia biasa untuk lempar batu gitu kan, orang bilang gitu kan, saking kuno jadulnya gitu kan, saking beratnya. Tapi dia tidak sombong dengan itu, bukan untuk sombongan. Atau saya nih, saya pakai HP ini bukan untuk sombongan, saya pakai ini betul-betul guys untuk ya banyak skill saya di HP saya ini. Jadi beda dengan misalnya saya beli iPhone terbaru yang apa, lalu saya pamerkan, ya inilah handphone saya iPhone itu, dia ini semua. Itu baru sombong gitu. Makanya bukan untuk semua HP atau semua kendaraan. Jadi sama ratakan gitu. Masa mobil apaan saya samakan dengan Lamborghini gitu kan? HP saya yang butut ini disamakan dengan iPhone gitu. Nggak sama gitu. Bahkan orang pun pakai iPhone tuh kalau dia tidak sombong nggak masalah gitu guys. Pakai Lamborghini pun kalau dia sombong nggak salah, cuman akan lebih susah. Coba Anda bayangkan ya. Anda kalau pakai iPhone, Anda akan dipuji orang. Anda pakai Lamborghini akan dipuji orang. Coba orang yang dipuji itu akan gampang melambung. Jadi memang ada pepatah ya. Saya tidak akan akan tinggi hati kalau dipuji dan tidak akan jatuh walaupun dibully. Tapi nggak semua orang bisa begitu guys. Orang normalnya akan melayang ketika dipuji dan akan jatuh ketika dibully. Itu orang normal gitu. Nah, kita yang pakai cara normal aja. Kita berusaha untuk sadar diri gitu. Jangan kita tuh anggap itu soleh bener atau apa bener. Ya kita normal aja. Maka kita berusaha untuk standar. Jadi kita tuh ya kita biasa-biasa aja gitu. Jangan kita tuh pakai mobil Lamborghini. Bukan enggak boleh. Cuman itu kan lebih susah menjaga dari menghindari sifat sombong. Karena memang orang udah memuji, mobilnya bagus ya Lamborghini. Oh, langsung pasti Anda akan lebih susah menjaganya karena udah ada lingkungan yang mendorong Anda ke arah sombong gitu, guys. Akan lebih susah menjaga Anda terhindar dari sifat sombong gitu. Itu maksudnya di situ. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Nah, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Contohnya tadi itu. Kayak misalnya ada orang yang ya kayak tentara lah. Kalau Anda berambut cepat, jadi Anda tuh mirip tentara ya kan. Nah, jadi apalah. Jadi kalau tentara ya Anda berambut cepat gitu. Biar Anda gampang. Oh, ini tentara nih. Coba ada tentara rambut gondrong gitu. Kayak apa ya? Kayak apalah gitu kan. Ini tentara apa gitu. Jadi bagian dari sesuatu tuh ada ciri-cirinya. Ya kan? Itu logis sekali. Tentara rambut cirinya begitu, badannya tegap, rambutnya cepat, ciri pekerja seperti ini rapi segala macam. Ciri petani itu biasanya ototnya besar gitu kan. Apalah intinya adalah itu ciri-ciri itu guys ya adalah suatu kebanggaan, suatu pride gitu. Jadi orang akan gampang mengenali Anda. Oh ini Muslim, oh ini petani, ini polisi, tentara dan segala macamnya guys. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Nah, makanya Ustaz Abu Somadnya ini Ustaz yang benar, Ustaz Abu Somad bukan Ustaz yang tadi gitu. Ustaz dari hasil imajinasi ngaco-nya tanpa lagi. Ustaz Abu Somadnya mengajarkan pada kita, bukan pada pembuatnya. Mikrofon ini buatan orang kafir, nggak masalah kan? Dipakai tetap untuk ceramah, untuk dakwah. Bukan masalah pada pembuatnya, tapi apakah ini dijadikan sombong apa tidak gitu. Paham ya? Pokoknya berarti bukan pada pembuatnya, tapi apakah benda ini menjadikan Anda sombong atau tidak gitu. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Nah tadi itu ada nggak di akhirnya itu dikatakan jubah panjang itu buatan dari orang ini? Ada nggak? Enggak. Yang disoroti Yesus adalah jubah panjangnya. Jadi pada pakaiannya itu yang menyebabkan orang-orang ahli Taurat itu sombong. Bukan buatan mana dia gitu. Paham ya? Jadi poinnya adalah kita apalagi harus ngerti membedakan antara
sombong karena pakaian dengan ini siapa yang buat gitu, nggak, jadi nggak sampai ke siapa yang buat, nggak ada urusan situ guys. Ini tempat lagi ngaji yang benar ya, ngajilah pada Ustaz Abu Somad. Dan ini pun dia meskipun dan menyampaikan kajian Ustaz Abu Somad, tentu dia tidak paham juga gitu. Karena memang dasarnya logikanya nggak nyampe ya begitu guys. Ini lampu. Ini lampu nih yang buat orang kafir. Ini lampu nih mikrofon nih yang buat semua. Masjid itu Kubah. Kubah masjid itu dari mana? Kubah masjid itu dari Bizantium. Bizantium itu mana? Roma. Roma itu mana? Non Muslim. Menara. Menara itu dari mana? Menara dari Mesir. Yang membuat siapa? Yang membuatnya orang Yunani. Menara diambil dari kata nar, api, tempat api. Mana dari Islam? Pokoknya barang siapa Jadi bukan masalah dari mananya ya, tapi apakah itu membuat Anda sombong atau tidak ya. Jadi berarti efek dari barang itu yang disorot ya kan. Kan jadi kita ngomong tentang sifat sombong, jadi bukan berasal dari mana dia gitu loh logikanya. Jadi barang ia bersahabu dengan satu kaum, maka ia bagian dari mereka. Jadi tadi itu sebenarnya saya itu bercampur gitu, bersahabu gitu ya. Jadi menyamai, mencampuri. Misal kayak orang Kristen Natalan, kita Natalan pula. Ada kan gitu kan? Orang Kristen Natalan kita ikut juga. Datang sana, oh selamat Natal ya gitu. Itu mencampur itu di situ, bertasabuh itu di situ. Orang tahun baru, kita tahun baru pula. Kita kan punya Islam, tahun baru Islam. Kenapa Anda tahun baruan orang kafir gitu? Jadi bela mereka. Jadi gini ya, kita harus beda. Mereka merayakan Natalan, kita Idul Fitri, Idul Adha. Mereka merayakan tahun baru Januari, kita merayakan tahun baru Islam gitu. Itu kita harus memisahkan. Makanya dikatakan ya lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamamu. Jadi yang nggak boleh bercampur lah agamanya. Paham ya? Jadi kayak ngucapin selamat Natal tuh haram, karena itu urusan mereka, agama mereka. Selamat Natal, kita selamat Idul Fitri. Paham ya? Itu maksud dengan menyerupai suatu kaum gitu. Bukan kita tuh memakai barang buatan dia, enggak. Kalau Islam begitu, berarti Islam itu adalah agama yang tidak toleran, yang rasis. Oh, yang buat orang kafir nggak boleh pakai, bukan itu poinnya. Maka saya katakan tadi ya, logika sana ya. Coba deh ya, ini kepada lagi ya. Coba saya tanya baik-baik nih. Seolah lagi ya, ada orang Muslim tapi masak babi. Ada orang kafir, orang Kristen tapi nggak masak babi, dia masak ayam goreng. Anda makan yang mana? Ya. Kalau tahu logika ini ya, tanpa lagi pasti akan jawab, makan babi dong. Gitu kan? Kan yang buat yang Muslim gitu. Dia fokusnya pada yang Muslimnya nih. Padahal yang jawaban yang benar adalah makan ayam goreng buatan orang kafir. Jadi bukan pada siapa yang buat, tapi apa yang barangnya itu apa gitu guys. Paham logika ini ya? menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Jadi baik Ustadz Amburadul, saya nggak pakai Ustadz Abdul Amburadul ya, dia memang Ustadz Amburadul beneran ya, beda sama Ustadz Abu Somad tadi. Ya kan, jadi nggak layak dikatakan Ustadz Abdul Amburadul, nggak layak, karena ini betul-betul Ustadz Amburadul yang sama Amburadul dengan Tamparagi yang mengkreasi dari animasi ini guys, animasi Ustadz ini gitu kan, Ustadz abal-abal gitu, Amburadul gitu. Jadi teman-teman yang muslim, mungkin sudah waktunya teman-teman berhenti bawa handphone seperti orang-orang musyrik dan orang-orang sombong. Mulailah bawa batu bata kemana-mana seperti Ustadz Abdul dan para sahabat. Nah, mengenai batu bata ya, coba saya terangkan. Ini logika lagi guys ya. Kita ngomong pakai logika aja. Anda bayangkan ya. Anda jangan lupa ya, kita di Indonesia memang, maaf ya, cebok pakai air. Ya, cebok pakai air, kita akui. Tapi orang-orang kayak Barat atau Korea itu, mereka tuh cebok pakai tisu. Nggak pakai air sama sekali, tisu. Bayangkan. Makanya sediakan itu di toilet itu tisu. Ini mereka bingung kok nggak ada tisu guys. Pasti mereka akan minta tisu gitu. Kita beda. Kita lihat tisu kita nggak nyaman. Kok tisu gitu kan? Kita biasa pakai air. Ini ngomong kebiasaan. Nah, saya pernah itu menonton video Korea Reomit namanya. Dia menjelaskan dengan baik itu. Kenapa orang Korea itu pakai tisu, nggak nyaman pakai air. Kenapa Indonesia malah nyaman pakai air, nggak pakai tisu gitu. Karena dia terangkan logika kayak, ini sebenarnya agak jorok sih guys yang saya ngomongin ini gitu kan. Intinya adalah masalah kebiasaan gitu. Ya kan? Nah, ini gini, Anda bayangkan ya, dan Islam tuh ajarannya mulia ya. Anda tahu ya, tumbuh-tumbuhan, air itu sangat dihargai dalam Islam ya. Karena
tumbuh-tumbuhan dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia, daun-daunan itu ya. Eh, karena gini ya, jangan bayangkan kita tuh ada di kota terus gitu. Jadi kenapa Batu? Ya Anda bayangkan dulu tuh kota nggak seperti sekarang, yang mana kota tuh luas gitu. Dulu tuh kota tuh jarang-jarang dan Anda akan susah menemukan apa ya? Ya kayak air atau tisu gitu. Dulu mana ada tisu gitu guys, ya yang ada dulu paling kain pelepah-pelepah gitu. Susah nemukan itu guys. Jadi Anda bayangkan pada zaman itu ya, eh, yang ada hanya batu. Nah kenapa batu? Saya terangkan ya guys ya. Kan ada opsi lain nih. Karena selain batu tentu ada air, ada juga kayak daun-daun yang kita temukan itu kan, atau mungkin kain lah gitu. Kita ngomong daun lah, anggap Anda, kita kan harus fleksibel di semua kondisi ya. Karena kita Islam tuh logis, kita harus survive di segala kondisi ya. Karena nanti bertanya, oke itu kalau di kota pakai air. Kalau di apa tentu airnya bukan air minum ya. Air yang betul memang untuk itu gitu. Jangan Anda air minum Anda pakai itu. Memang untuk itu, memang untuk mandi, untuk buang air gitu, air itu kan. Bagaimana dengan di hutan gitu? Karena di hutan itu kan nggak jelas bedanya tuh air. Di air tuh hanya ada satu tempat itu sungai atau danau atau apa itu. Nah itu dipakai semuanya guys. Jadi kalau Anda pakai itu semua akan tercemari. Makanya kalau kita lihat di kamar mandi kita, ya, itu kan bukan suatu danau yang dipakai bersama. Hanya berupa bak yang hanya kita pakai sendiri dan airnya itu tidak kita masukkan situ lagi. Coba Anda bayangkan ya. Ketika Anda buang air, apakah Anda tuh masuk ke dalam? Apakah Anda tuh cebok lalu Anda buang air di situ lagi? Kan tidak. Tentu Anda akan mengalirkan dia ke pembuangan. Jadi air itu adalah air baru. Jadi air yang bahkan air untuk mandi pun atau apa cebok pun air baru gitu. Nah, kalau di alam nggak seperti itu guys. Kayak ada hanya genangan kayak sungai apa. Bahkan sungai yang ngalir pun ya itu akan tercemari gitu. Nah, tentu opsinya kalau tidak pakai air tentu pakai daun. Nah, daun jadi makanan guys. Hewan-hewan makan daun gitu. Jadi apakah jadi gini ya hewan tuh makan daun yang dari cebok Anda gitu atau apapun lah itu, jadi akan tercemar. Yang sesuatu yang aman tuh batu tuh apa ya, dan batu pun karena dia sifatnya keras ya, dia tuh nggak seperti daun yang apa ya, ingat tisu itu aja, tisu ya itu kan perlu tebal guys. Jadi bahkan orang tuh pakai tisu sampai berlipat gitu, ini agak jorok sedikit ya, biar tidak kena tangannya gitu. Karena mereka tisu yang kecil tipis gitu kan. Nah, daun kan seperti itu. Nah batu Anda bisa menghindari tangan Anda dari hal najis. Jadi ketika Anda pakai cebok itu bisa menjaga tangan Anda supaya tetap bersih gitu. Karena Anda hanya menggunakan bagian yang karena ini keras tidak berubah bentuk gitu guys. Daun itu kan berubah bentuk gitu. Tisu aja terus tebal gitu biar tidak mengenai tangan Anda gitu kotorannya. Jadi intinya adalah itu logikanya gitu. Karena daun-daun akan susah menyamai tisu gitu. Karena tisu sudah membuat seperti itu. Makanya orang-orang yang kebiasaan tisu akan gerah. Aduh tisu saya habis nih gitu. Dia akan nggak nyaman lah kalau tisu habis gitu. Ya kan? Di hutan nggak semua daun lebar guys. Banyak daun kecil-kecil. Itu bagaimana Anda cari daun gitu. Yang ada kan batu. Yang gampang temui itu adalah batu guys. Di mana-mana selalu ada batu. Karena batu paling gampang temui. Nah, jadi Islam tuh logis. Jadi Islam tuh mempermudah Anda. Coba kalau harus pakai daun, coba dikatakan harus pakai daun ya. Kalau harus pakai air ya. Coba Anda berada di hutan, yang mana air itu sayang dipakai itu guys. Paham ya? Kecuali kalau di rumah Anda pakai bor dari tanah gitu. Jadi air itu Anda alirkan ke lain, Anda buang dulu. Nanti air itu kan mengalami proses penguapan, jadi hujan, jadi bersih lagi gitu guys. Jadi airnya itu tidak seperti danau yang di situ yang akan tercemar kalau Anda cemari gitu guys. Makanya untuk menjaga suatu tak bersih itu kan makanya ya dilarang, kenapa rumah itu dilarang apa WC-nya tuh ngadap ke sungai. Karena itu kan mencemari sungai gitu. Paham ya? Tidak bisa lagi guna sungai dipakai untuk air minum dan sebagainya. Jadi ini adalah kenapa pakai batu, ya itu logikanya. Di batu tuh sama seperti logika orang Selang. Kenapa orang Selang tuh pakai tisu? Ingat ya. Ketika Anda merasa aneh ya, karena kita biasa pakai air, Anda akan merasa aneh kenapa sih pakai tisu gitu. Sama kayak kenapa sih orang pakai batu? Aneh karena Anda nggak biasa. Dan ingat ya, sekarang orang milihnya karena coba orang Korea itu kan hidup di kota. Mereka punya air yang melimpah dong, ya kan, di kota-kota itu airnya seperti air kita dong. Mereka punya opsi lebih mudah. Kenapa mereka tidak pakai air? Karena mereka nyaman pakai tisu. Nah, dulu yang mana air itu hanya ada air tergenang atau air mengalir yang itu cemar semuanya. Jadi air itu untuk sumber yang untuk orang banyak, untuk minum hewan juga situ guys. Ada cemari dengan kotoran Anda coba. Maka solusinya yang benar adalah batu guys. Mudah didapat,
dan tidak mencemari lingkungan. Karena daun butuh dimakan hewan, bahkan manusia pun kadang makan daun, kayak kangkung, sayur-sayuran gitu kan. Dan air itu adalah untuk minum semuanya, makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, guys. Ya. Betul tanpa ragu. Batu bata lebih berguna daripada handphone. Nah, tengok betapa kacaunya Ustadz Amburadul ini. Jadi kalau udah ciptanya kacau, bagaimana yang menciptakan gitu? Lebih kacau lagi gitu. Nggak ada Ustadz yang begitu, nggak ada guys. Yang mengatakan batu bata lebih berguna daripada handphone. Keduanya sama-sama berguna, ya. Batu berguna, handphone juga berguna. Tapi handphone jadi tidak berguna ketika dipakai untuk alat kesombongan. Paham ya? Jadi Yesus pernah mengatakan gini ya, cungkilah matamu kalau dia menjadikan kamu masuk neraka. Potonglah sebagian tanganmu kalau dia membuat kamu masuk neraka, karena tangan itu membuat kamu masuk neraka. Itu ajaran Yesus gitu. Apa-apa yang membuat sombong tuh potong, cungkil matamu. Itu ada bisa baca kitab mana guys. Agar kalian itu yang buat kamu sombong dan masuk neraka. Jadi apapun itu ya, termasuk handphone. Kalau itu membuat Anda sombong, ya Anda hindari gitu. Tapi kalau tidak sombong nggak masalah. Handphone yang kayak saya banyak gunanya ini tidak masalah. Papa saya memakai handphone untuk kebutuhan dari komunikasi, dia nggak masalah gitu. Yang penting dia tidak menggunakan untuk sombong, guys. Bisa untuk istinja dan tawuran. Oke. Nah, istinja dan tawuran. Ustadz dari mana bilang coba membenarkan tawuran? Jadi sekali lagi guys ya, inilah Ustadz Amburadul dari Tamparagi Amburadul. Jadi Anda lihat betapa bedanya ya dengan Ustadz Abu Somad tadi yang ilmunya tinggi itu. Enggak seperti Ustadz Tamparagi yang Amburadul ini yang sama seperti yang buatnya itu sama-sama Amburadul ya guys. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Amburadul atas penjelasannya. Tanpa lagi. Kenapa kamu tidak mengikuti Yesus? Yesus berjenggot dan berkumis, sedangkan kamu tidak. Oh, itu karena saya diajarkan untuk tidak melihat Iya, siapa yang ngajarkan kamu? Coba Anda baca tadi Imamat tadi atau Lukas tadi coba. Diajarkan untuk melihara jenggot tadi kan. Janganlah potong tepi jenggotmu. Janganlah cukur sebagian rambutmu, kepalamu. Janganlah apa tadi lagi tuh. Ya kan? Jadi diajarkan di penampilan fisik tuh guys ya. Itu diajarkan di semuanya, bukan hanya di agama. Coba Anda lihat. Di Buddha juga begitu. Di tentara begitu, di perusahaan begitu gitu. Penampilan fisik itu penting, guys. Paham ya? Anda ke gereja harus suci, bersih. Masa Anda habis dari nyangkul pergi gereja gitu? Kan tidak, harus mandi dulu yang bersih, rapi, penampilan yang rapi gitu. Betul dengan masjid gitu, guys. Jadi habis kotor-kotor ya mandi dulu gitu, baru Anda ke masjid gitu kan. Jadi penampilan fisik itu penting gitu, guys. Jadi sekali lagi ya, dan penampilan fisik yang bagus itu akan membuat orang senang gitu, dan membuat orang senang itu adalah timbul pahala lagi. Jadi orang yang penampilan baik itu kan orang akan senang melihatnya. Makanya Anda lihat ya, para penghibur tuh ya di YouTube mau dimana pun itu kan penampilannya bagus. Itu agar buat orang senang. Itu suatu pahala bagi mereka karena buat orang senang gitu guys. tampilan fisik. Tuhan saya berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bahwa dia tidak melihat. Nah, ingat, ini ngomong tentang sesuatu yang sudah diciptakan begitu, bukan pada sesuatu yang dikenakan. Sesuatu yang nggak bisa diubah lagi, guys. Bentuk fisik tuh nggak bisa lagi diubah ya. Misalnya orang cacat bisa diubah. Ini beda dengan tadi. Ngomong pakaian, ngomong jubah, ngomong cingkrang, itu jenggot itu bukan sama dengan, itu kan bisa diubah. Jenggot bisa Anda panjangkan, bisa Anda potong, kumis juga. Bahkan bisa Anda pilih pakai yang cingkrang atau tidak gitu. Ya kan? Jadi ini beda nih, coba ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Suatu perawakan yang tinggi itu ciptaan Allah dari begitu, ciptaan Tuhan begitu. Ada ubah pendek bagaimana caranya, coba. Jadi yang pandang, jadi beda penampilan fisik dengan penampilan yang bukan fisik. Ingat ya, penampilan fisik itulah tubuh tanpa busana, itu penampilan fisik. Yang mana sudah digariskan, hidungnya mancung, matanya atau pesek, matanya sipit atau bulat gitu, ya kan? Itu ditentukan gitu. Rambutnya hitam atau emas atau kuning, itu ditentukan gitu. Yang nggak boleh itu adalah yang tadi itu pakaiannya ini kenakan dia guys. Maka tadi ngomong tentang jubah ya, bukan ngomong tentang perawakan fisik gitu, enggak. Jadi bukan yang dilihat manusia yang dilihat dewata. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi
bukan melihat dari tinggi pendek seseorang, tapi hati itu kan terpancar dari apa yang dikenakannya. Orang yang memakai Ferrari, lalu Anda lihat dia gas-gas di depan umum, itu kan sombong berarti. Dia pengen menunjukkan, saya punya Ferrari nih gitu kan, saya punya Lamborghini gitu. Atau kayak tadi orang-orang Yahudi tadi, oleh Taurat tadi kan, sengaja bilang depan pasar dengan jubah yang panjang. Itu kan dampak, itu sombong buat ini. Kita bisa menilai orang itu sombong dari apa yang dikenakan dia gitu guys. Jadi kayak orang tinggi, dia belum tentu sombong gitu, karena fisik nggak bisa dia ubah, paham ya? Kecuali misalnya dia berotot gitu, nah itu pun tidak sombong, asal dia tidak menggunakannya untuk belagak gitu. Misalkan dia sengaja belagak sombong dengan otot berotot di depan orang lain, bukan gitu, dia biasa aja gitu, low profile gitu. Jadi intinya adalah sesuatu yang itu jangan lihat dari itu tuh maksudnya adalah sesuatu yang nggak bisa diubah, yang ditakdirkan. Tapi kalau sesuatu bisa diubah, kayak penampilan, itu yang dituntut gitu. Apa yang kita kenakan gitu. Ya, bukan pada penampilan fisik Anda yang dalam artian yang telah diciptakan, bukan. Jadi tanpa lagi harus belajar, harus ngaji yang benar gitu. Apa yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 25 sampai 28, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta." Nah, jadi ini adalah orang munafik ya, orang yang antara perbuatan dengan ajarannya beda. Maka Yesus katakan, ikutilah ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ikuti ajarannya, tapi jangan perbuatannya. Mereka mengajarkan Taurat, ikuti. Mereka perbuatannya apa? Ya tadi itu, berjalan di pasar dengan jubah panjang. Jadi tinggalkan itu perbuatannya, ikuti ajarannya. Nah, mereka munafik. Munafik adalah orang yang diajarkan itu dengan perbuatannya beda, itu munafik. Berarti orang-orang ini, kenapa mereka tuh jangan diikuti? Karena perbuatannya begitu gitu. Bukan berarti jangan ikuti semuanya, tapi perbuatan itu jangan diikuti. Orang munafik itu adalah ucapan dengan perbuatannya beda, guys. Gitu ya poinnya. Bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan Coba ini ya. Nih, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Berarti harus bersih luar dalam. Jadi kalau Anda, ini mengajarkan kita, kalau Anda membersihkan sesuatu itu harus luar dalam. Jangan hanya luarnya saja. Ini kan berarti orang ini hanya membersihkan luarnya. Luar bersih, oke guys, bagus itu luar bersih. Tapi dalamnya juga bersihkan dong. Itu poinnya. Jadi bersih luar dalam. Bersih pakaian, jangan jubah panjang, jangan pakaian atau celana panjang yang melebihi mata kaki. Bersih juga hati Anda. Dibersihkan dua-dua. Nah, mereka ini ya hanya membersihkan pakaiannya, hatinya tidak gitu. Paham ya? Jadi poinnya adalah dia tidak memasalahkan mengenai bersih luarnya, enggak. Dia sebenarnya poinnya sinilah kenapa dalamnya yang kamu bersihkan gitu. Kayak gini loh, ada orang komplain nih. Kenapa mobil itu hanya kamu bersihkan luarnya tapi interiornya tidak gitu? Apakah dia memasalahkan bersihin luarnya? Tidak. Bagus itu, ya kan? Dia pengen komplain membandingkan kok luarnya bersih dalamnya kotor gitu, guys. Berarti Anda, dia dengan kata lain pengen berkata Yesus bahwa kamu terus bersihin luar dalam, bukan hanya luarnya saja. Berarti luar itu penting untuk bersih, dalam juga. Itu poinnya, guys. orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Nah ini, tanpa lagi ini kelihatannya benar di mata orang-orang yang nggak benar. Gitu kan. Dengan dia berusaha menampilkan Ustadz tadi, amburadul tadi, padahal betul-betul amburadul itu namanya gitu kan. Yang beda dengan Ustadz Somad tentunya. Dia menampakkan seakan-akan ini benar gitu guys. Padahal dia munafik gitu. Apa disampaikan dia tuh salah besar semuanya guys. Paham ya? Jadi tanpa lagi adalah contoh bagus tentang apa dia sampaikan. Jadi orang munafik adalah orang kayak tanpa lagi nih guys. Tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi saya diajarkan untuk Jadi tidak dia meniru. merepresentasikan Ustadz seakan-akan dia tuh ngerti agama, apa Ustadz tuh kayak Ustadz beneran gitu kan. Padahal tong kosong guys gitu.
Jadi seakan-akan dia benar gitu, karena dia pakai reputasi ustadz gitu, gitu kan. Tapi sayangnya dia lupa ubah nama jadi Ustadz Amburadul gitu, ya kan. Yesus dari luar secara fisik, tetapi meniru Yesus dari dalam hati. Orang bercelana di bawah mata kaki bisa tidak sombong. Orang bercelana di atas mata kaki juga bisa sombong. Hah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya, Poinnya bukan itu, ya. Poinnya adalah ya, memang betul orang yang mata kakinya di atas celana itu bisa sombong, di bawah juga bisa. Poinnya bukan seperti itu. Sama kayak tadi, orang yang nggak punya Ferrari dengan orang nggak punya Ferrari sama-sama bisa sombong, bisa tidak bisa sombong. Contoh orang miskin, ada kan orang miskin yang sombong kan, udah miskin sombong lagi. Ada guys. Ada juga orang kaya sombong. Tapi ya bukan kaya, lebih tepat adalah orang yang punya Ferrari atau Lamborghini atau punya barang mewah lah, punya iPhone. Tapi peluang orang untuk sombong tuh ada pada orang-orang yang punya benda-benda tadi gitu. Itu kan mendekatkan dirinya ke lebih mendekatkan dirinya kepada kesombongan. Karena dia punya fasilitas untuk sombong. Ingat ya, itu pada fasilitas untuk sombong. Yang kalau Anda gunakan untuk tidak sombong ya Anda tidak sombong gitu. Tapi orang miskin itu nggak punya apa-apa. Makanya ada yang dikatakan ya, orang kaya yang sombong itu wajar. Tapi orang sombong miskin itu sombong kebangetan gitu, kurang ajar gitu guys. Nah, orang ngerti kenapa? Karena nggak layak orang miskin itu sombong. Orang kaya layak sombong. Lah artian layak ini bukan berarti benar ya. Masa tuh, udah gini loh. Makanya kayak ada kata Bang Napi, ya, ada apa namanya, jangan kasih kesempatan, apa waspadalah gitu. Jadi wajar ada kejahatan karena ada kesempatan gitu. Bukan berarti kita benarkan kejahatan itu. Tapi kalau kita tutup peluang kejahatan itu, kesempatan itu kan kejahatan susah terjadi. Sama kayak tadi guys. Benda itu berpeluang untuk menampilkan sifat sombong. Makanya lebih baik hindari. Gitu. Makanya kayak tadi juga kita hindari dari hal-hal yang membuat ada kesempatan bagi orang untuk mencuri. Kita tutup peluangnya. Ya kan? Kita buat terbaik gitu. Daripada Anda ngasih dia kesempatan gitu kan. Jadi itu adalah bagaimana kita menjaga hati supaya nggak sombong. Itu dengan cara menjaga pakaian yang mana itu kan mempermudah kita untuk menjaga hati kita tentunya. sekali lagi terima kasih Ustadz Abdul karena sudah bantu Bantu jawab apanya gitu kan. Jadi Ustadz Amburadul ini adalah justru membantu kita untuk mengetahui kalau tampar raginya adalah sama Amburadul dengan Ustadz rekaan dia guys. jawab pertanyaan penonton. Nah, jadi buat Erwin Rencong dan teman-teman yang tidak mencukur kumis, memanjangkan jenggot, juga tidak menggunakan celana cingkrang, menurut Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya di dalam hadis, kamu bukan termasuk golongannya. Jadi, sekarang saatnya Maksudnya bukan golongan itu adalah bukan tidak sejalan dengan dia gitu. Ibaratnya bukan muslim yang baik gitu guys. Muslim yang belum sunnah gitu. Paham ya? Sama kayak tentara itu sunnahnya itu pakai rambutnya cepak gitu kan. Tentara yang sunnah, disiplin tinggi. Jadi kalau ada tentara yang rambutnya nggak cepak atau dia tuh tidak disiplin ya itu tentara juga. Tapi yang tidak sedisiplin atau tidak selayaknya tentara lah gitu guys. Atau juga ada karyawan ya yang rambutnya tidak rapi, dia karyawan juga gitu, tapi dia tidak berlaku selayaknya karyawan. Saya sama kayak tadi gitu guys. Seorang muslim tuh sunahkan untuk memelihara jenggot dan pakai celana cingkrang. Jadi dia selayaknya bertindak sebagai seorang muslim gitu. Jadi nggak masalah kalau dia tidak gitu. Cuman kan tentu dia sama seperti logikanya kayak tentara yang tadi tidak berambut cepak, yang tidak ikut tradisi lah gitu guys, atau apa yang tadi karyawan tadi kan yang tidak berpenampilan rapi. kamu pikirkan benar-benar. Menurut kamu, apakah Tuhan melihat fisik atau melihat hati? Tuhan itu melihat dua-duanya. Ingat ya, Tuhan melihat dua-duanya. Tuhan itu tahu ya isi hati kamu ya. Jadi gini ya, manusia hanya bisa lihat isi hati berdasarkan dari apa yang di luarnya. Tuhan bisa lihat dua-duanya. Tuhan tahu, ini dia pakai iPhone ini untuk sombong apa tidak ya. Ya kan? Jadi Tuhan tuh tahu gitu. Cuma masalah adalah apakah ini benda akan bantu Anda supaya tidak sombong apa tidak, itu poinnya. Tuhan tahu segalanya. Nah, bahkan jangankan itu, Tuhan tuh tahu kapan kiamat. Yesus nggak tahu kapan kiamat. Itu yang perlu kamu tanyakan apa lagi. Kenapa tuh Yesus yang manusia dan Tuhan kan tidak tahu kapan kiamat? Jangankan tahu isi hati manusia, kiamat dia nggak tahu itu. Contoh lagi, yang nggak bukti Yesus nggak tahu isi hati manusia. Bagaimana bisa dia menjadikan Yudas muridnya kalau dia tuh bakalan tahu Yudas nanti akan berkhianat. Berarti kan dia nggak tahu isi hati Yudas. Paham ya?
Yesus nggak tahu isi hati Yudas. Karena kalau dia tahu isi hati Yudas, dari awal dia tidak akan jadikan Yudas muridnya. Paham ya? Itu poinnya. Kalau dia tahu isi hati orang-orang Yahudi dan orang Romawi yang akan menangkap dan menyalibkan dia nggak perlu lari seharusnya. Karena dia tahu dia bakal dibunuh, ngapain dia ngumpet di tangan Getsemani coba? Karena dia nggak tahu orang ini mau ngapain. Contoh lagi, dia menyuruh muridnya beli pedang. Jualah jubah. Kalau kalian nggak ada uang, jualah pedang, jubah dan beli pedang. Itu buktikan dia nggak tahu isi hati dari orang Yahudi ini. Ternyata isi hati orang Yahudi ini dia salah prediksi. Dikiranya orang tua akan datang sendirian sehingga bisa dikalahkan oleh dua muridnya memakai pedang. Ternyata dia datang dengan tentara Romawi. Ya kalah jumlah lah. Kalah jumlah adalah penjahatan. Akhirnya kata Yesus, buanglah pedang kalian. Daripada mati konyol kan murid-muridnya gitu kan. Jadi Yesus tahu itu. Jadi dia salah dalam memprediksi, guys. Dia nggak tahu isi hati manusia berarti kan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau menurut kamu Tuhan menilai seseorang sombong atau tidak dengan melihat celananya cingkrang atau tidak? Jadi sebenarnya bukan seperti Iya. itu. Bukan seperti itu. Tanpa lagi ini harus ngaji aja dia, guys. Jadi kalau dia ngaji ya, dia kan jadi bener gitu. Jadi dia salahnya itu, dia berguru pada Ustadz Amburadul, bukan pada Ustadz Abu Somad. Silakan beragama Islam. Kalau menurut kamu Tuhan tidak menilai seseorang sombong atau tidak dengan melihat celananya, untuk apa kamu beragama Islam? Lebih baik kamu coba mengenal Tuhan saya yang tetap mengasihi kamu walaupun kamu cukur. Jadi Tuhan tuh mengasihi berdasarkan sifat sombong Anda, bukan pada apa yang Anda kenakan. Ya. Paham itu ya? Tapi yang dikenakan itu bisa buat Anda sombong. Ya. Kayak iPhone tuh kan lebih kan orang pada sombong. Mobil-mobil mewah gitu guys. Makanya amannya adalah pakai yang biasa kayak saya ini gitu. Jadi apa yang mau saya sombong nanti Pak? Kalau saya punya iPhone ada yang alasan saya untuk sombong. iPhone gitu kan. Kalau saya punya ini coba apa alasan saya untuk menyombongkan HP saya ini gitu guys. Jadi sesuatu yang Anda pakai itu adalah bisa jadi kayak pisau gitu. Kalau Anda tidak pandai menggunakan pisau, dia bisa membunuh Anda, akan melukai Anda pisau itu, atau parang ataupun itu. Tapi kalau Anda bisa gunakannya, dia akan jadi baik. Sama kayak iPhone, Ferrari, Lamborghini. Kalau dia bisa gunakan untuk kebaikan ya, misalnya Anda ada gunakan Lamborghini nih untuk mengantarkan orang yang lagi hamil atau lagi sakit, dengan itu Anda bisa cepat sampai tujuan. Itu kan jadi kebaikan gitu. Atau iPhone, ada gunakan segudang fasilitasnya untuk kebaikan, ada buat video dakwah, ada buat konten-konten Islami atau apapun itu demi kebaikan, ada gunakan untuk dari uang. Nah, itu bagus malah. Jadi benda-benda itu ya sama seperti pisau. Bisa Anda jadikan Anda sombong dan bisa melukai Anda kalau Anda tidak pandang, tidak hati-hati dalam menggunakannya. Makanya baiknya hindari karena itu amannya, guys. Mis atau tidak? Tetap mengasihi kamu walaupun kamu memanjangkan jenggot atau tidak, dan tetap mengasihi kamu. Ya sama, itulah Tuhan Islam juga begitu. Allah juga begitu. Dia tak mengasihi kita walaupun kita tidak bercelana cingkrang dan tidak memelihara jenggot. Asalkan tidak ada sifat sombong dalam diri kita. Paham ya? Jadi tanpa lagi ini harus ngaji yang benar gitu. Perjuangan bukan pada celana nggak cingkrang atau bukan pada tidak mau pelihara jenggot. Tapi pada sifat sombongnya, itu poinnya guys. Dan celana yang tadi itu lebih mendekatkan diri pada sifat sombong. Kayak tadi orang Yahudi tadi kan, orang ahli Taurat tadi. Juga kayak tadi, kenapa harus sujud kudus? Yaitu dengan cara tidak memotong tepi janggutnya. Apalagi janggutnya gitu kan. Walaupun kamu memakai celana cingkrang atau tidak. Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula. Nah, coba ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya, pohon itu dikenal. Jadi, ini sama dengan pohon itu kan hasilnya. Pohon yang baik adalah hasil dari buah yang baik. Sama kayak tadi. Hati yang baik ada hasil dari penampilan Anda. Atau sebaliknya, penampilan adalah hasil dari hati Anda. Kalau hati Anda baik, ya, Anda akan berusaha dari hal-hal yang membuat Anda sombong. Ya, kalau Anda tidak mau dalam sombong, Anda kayak saya, berpakaian hidup sederhana, memakai benda-benda seperlunya saja. Jadi Anda akan lebih mudah untuk tidak dari sifat sombong gitu guys. Buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tuhan yang menghukum karena celana cingkrang
akan menghasilkan umat yang menghukum orang lain karena celananya. Tuhan yang mengasihi tanpa melihat celananya cingkrang atau tidak akan menghasilkan umat yang mengasihi orang lain tanpa melihat celananya cingkrang. Apa yang disampaikan Tabaragi ini adalah nonsen ya, karena dia tidak basic, tidak salah. Gini ya, Tuhan yang Tabaragi, kita pakai logika ya, dia mengasihi semua manusia, bahkan manusia buat jahat sekalipun. Apa buktinya? Dia nebus semua dosa manusia. Coba, orang jahat pun guys sama dengan orang baik gitu. Jadi orang Anda itu tidak ada bedanya. Orang jahat dan orang baik itu dalam Kristen itu ada bedanya, karena semua dosa ditebus oleh Tuhan, oleh Yesus. Mau Anda pencuri, pembunuh, sama nilainya dengan orang yang tidak melakukan itu, orang baik. Kenapa? Karena semua dosa ditebus gitu. Jadi sama kayak orang yang berutang di warung dengan tidak. Apa bedanya orang berutang warung dengan tidak coba? Kalau semua utangnya dibayarin, tidak ada utang dia kan? Sama gitu. Jadi Islam tidak begitu. Islam membedakan antara orang baik, orang jahat, dibedakan. Orang baik Islam akan langsung masuk surga. Orang jahat Islam akan masuk neraka dulu. Adil guys. Jadi Islam itu ya ngasih pada porsinya. Orang baik ya dikasih reward, orang jahat ya dihukum gitu. Itu keadilan. Kesannya tidak. Mau orang baik, orang jahat, asal percaya Yesus, dosa ditebus. Itu kan tidak adil. Jadi mengasihi itu ada. Jadi gini guys ya. Kenapa kalau nggak boleh orang-orang ini langsung masuk surga yang jahat ini ya? Karena gini, kalau begitu nanti orang akan melihat, oh ternyata nggak penting baik apa jahat. Toh orang jahat juga masuk surga gitu. Maka harus dibedakan. Jadi makanya Islam itu ada kenal namanya sistem yang logis berlaku di dunia, itulah sistem reward and punishment. Ada baik dapat pahala, jahat dapat dosa, dan itu hanya menanggung gitu, gak ada hubungan sama orang lain. Itu baru adil. Jangan kayak kayak Tabaragi yang siapa mau buat jahat ditanggung sama Tuhannya gitu. Atau tidak? Apakah menurut kamu manusia menghukum manusia lain karena celananya adalah sesuatu yang benar? Tidak ada orang dihukum karena celananya cingkrang, nggak ada guys. Ya, nggak ada. Banyak orang Muslim yang tidak celana cingkrang, nggak ada kami masalahkan. Orang-orang yang celananya panjang nggak ada masalahkan gitu. Cuma ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, hati-hati pada orang-orang yang jubahnya panjang gitu. Kalau Muhammad mengatakan pakainya panjang gitu, bisa jubah, bisa celana tentunya. Kalau menurut kamu manusia menghukum manusia lain karena celana? Ini masalahnya adalah bukan pada itunya sebenarnya, tapi adalah pada sombongnya. Tapi yang dikenakan itu bisa mendekatkan orang pada sifat sombong. Hanya adalah sesuatu yang tidak benar, maka Tuhan yang menghukum manusia karena celananya juga bukan Tuhan yang benar. Begitu juga dengan jenggot dan kumis. Kalau menurutmu Tuhan maunya seorang lelaki berjenggot tidak berkumis, kenapa nggak dari awal aja Tuhan menciptakan semua lelaki berjenggot tidak berkumis seperti kambing? Nah, ini saya terangkan ya. Nih, ya. Manusia, ingat. Manusia. Itu bukan hanya perkara bulu itu ya. Kalau kita tahu bulu itu ada banyak. Bahkan ada bulu ketiak. Ya. Tuhan menciptakan yang namanya bulu ketiak. Tapi sunnah Islam ya. Bulu ketiak itu kalau menimbulkan bau, hendaknya dicukur. Ingat, ada bulu ketiak yang menimbulkan bau. Ya. Dicukur guys, bulu ketiak aja yang ini. Padahal Tuhan menciptakan bulu ketiak dari awal kan. Tapi bulu ketiak itu kalau sudah menimbulkan bau nggak sedap, baiknya dicukur gitu. Jadi intinya adalah bukan masalah pada Tuhan itu menciptakan begitu dari awal, yang bukan begitu guys. Tapi memang begitu perintahnya. Tadi kan kita Anda baca, kalau menjaga orang kudus itu adalah harus begini, dengan potong tepi janggutnya. Itu ciri orang kudus. Untuk jadi kudus harus seperti itu. Jadi reasonnya ada, alasannya. Kenapa tidak potong jenggot? Melihara jenggot karena untuk jadi kudus. Ciri orang kudus tadi kan. Kenapa tidak pakai jubah yang panjang atau pakaian celana panjang? Ada pakai celana cingkrang agar tidak jadi orang sombong guys. Itu poin di situ. Apakah Tuhan salah bikin? Apakah Tuhan maunya semua lelaki berjenggot tidak berkumis seperti kambing, tetapi gagal? Ternyata lelaki berkumis. Jadi sekali lagi, Jadi gini, sama kayak manusia diciptakan hawa nafsu. Ya.
Jadi manusia bisa milih tuh mau maksiat atau tidak, mau menggunakan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya atau tidak gitu. Sama kita tadi, manusia dikasih pilihan mau berjenggot atau berkumis, atau cuman berjenggot aja tidak berkumis, atau tidak, keduanya bisa milih gitu. Ini sama kayak tadi gitu, yang manusia bisa milih apakah dia tuh mau baik atau jahat, karena dia punya peluang untuk itu. Nah, apakah Tuhan salah bikin? Bukan begitu logikanya. Justru itulah beda kita sama malaikat. Kita diciptakan begini begitu, kalau malaikat dengan satu cara. Malaikat itu diciptakan hanya untuk menyembah Allah saja, sehingga malaikat itu tanpa hawa nafsu, sehingga dia itu pasti akan jadi kayak robot yang sudah diprogram patuh ya sudah patuh. Manusia tidak beda. Manusia itu punya hawa nafsu, jadi dia tuh bisa milih apakah mau panjangkan jenggot atau kumis saja, atau tidak dua-duanya, atau hanya jenggot saja atau kumis saja. Atau tadi, apakah dia mau patuh apa tidak, guys. Gitu poin logikanya. Pilih Tuhan yang benar ya guys. Pilih Tuhan yang mengasihi kamu tanpa melihat apakah kamu berjenggot, berkumis, atau bercelana cingkrang. Oke, sekian video kali ini. Makanya Anda ngaji jangan sama Ustadz amburadulnya Tamparagi. Belajarlah, ngajilah sama Ustadz Abu Somad yang dihina-hina oleh Tamparagi tadi gitu. Karena itu yang terbukti benar dan logis, dan saya sudah memberikan logikanya. Oke, ya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.